Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 331, tidak mengherankan jika berita tentang 8 pembaptisan naga Zhou Yuan menyebabkan kehebohan ketika menyebar ke Saint Genesis Peak. Para murid dari ketiga faksi terlalu terkejut untuk mengatakan apapun, tidak dapat mempercayai berita tersebut. Lagi pula itu sedikit tidak terbayangkan. 1000 kaki makhluk air memiliki kekuatan yang sebanding dengan lapisan ke-9 Alpha Origin, dan sama sekali tidak mungkin Zhou Yuan dapat membunuh seseorang dengan kekuatannya saat ini. Namun, tidak peduli seberapa skeptis dan ragu mereka, 8 baptisan naga Zhou Yuan adalah fakta. Tidak peduli seberapa iri banyak orang, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ketika masalah ini menyebar ke telinga Shen Taiyuan, sesepuh yang tegas tidak bisa menghentikan kegembiraan meluap dalam dirinya. Dia bahkan sangat memuji Zhou Yuan selama pelajaran pagi hari itu, dan memandangnya dengan mata yang dipenuhi dengan harapan lebih dari sebelumnya. Sejak Zhou Yuan bergabung dengan mereka, Shen Taiyuan terlalu sering terkejut. Yang benar adalah bahwa Shen Taiyuan sendiri pada awalnya agak meragukan Zhou Yuan memenuhi harapan tinggi yang telah ditempatkan padanya. Itu karena Shen Taiyuan juga memahami dengan sangat jelas bahwa tidak setiap juara upacara pemilihan puncak akan menjadi jenius yang luar biasa seperti Chu Qing. Namun, Shen Taiyuan tidak memiliki banyak pilihan lain. 6 puncak sekte Changsuan lainnya terlalu kuat, dan bisa langsung mengambil semua murid paling berbakat. Puncak Saint Genesis hanya bisa jatuh semakin jauh ke dalam penurunan, tanpa ada tanda-tanda hal-hal yang berubah menjadi lebih baik. Sekarang, bahkan Lu Hong telah dikirim ke Saint Genesis Peak. Jika kelompok Lu Hong diizinkan untuk duduk sebagai murid utama, Shen Taiyuan akan merasa sangat malu, dan kemungkinan besar tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi di sekte tersebut. Dengan demikian, kedatangan Zhou Yuan dipandang oleh Shen Taiyuan sebagai harapan terakhir yang bisa dia pegang. Namun, Shen Taiyuan akhirnya mendapat kejutan yang menyenangkan. Zhou Yuan telah melampaui harapan Shen Taiyuan berkali-kali, menyebabkan dia semakin percaya diri pada Zhou Yuan. Mungkin, Patriark memberkati mereka, membiarkan mereka akhirnya menyambut seorang murid yang luar biasa sebelum mereka benar-benar mencapai dasar. Saya pernah mendengar bahwa Zhou Yuan mencapai baptisan 8 naga selama upacara pembaptisan Sumsum Genesis. Giliran faksi Lu Hong yang menggunakan aula pencari dao hari ini. Tatapan Lu Hong dengan acuh tak acuh menyapu ke bawah dari tempat tertinggi, jelas juga mendengar berita yang telah menyebar ke seluruh Saint Genesis Peak. Di bawah Lu Hong, di depan banyak murid adalah Yuan Hong tanpa ekspresi. Dia mengangguk dan menjawab dengan suara tenang, itu memang pembaptisan 8 naga, saya pribadi menyaksikannya hari itu. Murid-murid lain di aula berbisik-bisik, mata mereka dipenuhi rasa iri. Jadi dia memang punya sedikit kemampuan. Lu Hong mendengus, ekspresi sedingin es melintas di wajahnya yang sudah tua. Dia secara pribadi membuka mulutnya untuk merekrut Zhou Yuan saat itu, tetapi akhirnya ditolak oleh Zhou Yuan. Oleh karena itu, Lu Hong secara alami tidak ingin melihat semuanya berjalan baik untuk Zhou Yuan. Yuan Hong perlahan berkata, namun, seorang senior laki-laki dari puncak Sword Comet diam-diam memberitahu saya bahwa pembaptisan 8 naga Zhou Yuan kemungkinan adalah pekerjaan saudari senior Li Qingchan, karena Zhou Xiaoyao telah membantu saudari senior Li Qingchan untuk berurusan dengan kakak senior Kong Sheng. Kata-kata ini mirip dengan guntur, menyebabkan ledakan kebisingan di aula. Kakak senior Li Qingchan membantu Zhou Yuan mendapatkan baptisan 8 naga. Ketidakpercayaan terungkap di mata banyak murid laki-laki. Tidak ada orang yang tidak tahu bahwa kakak senior Li Qingchan mirip dengan Dewi Gunung Es yang dingin, dan selalu memastikan untuk menjaga jarak dengan lawan jenis. Banyak murid luar biasa yang mengaguminya, tetapi tidak berani mengaku. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar bahwa 8 baptisan naga Zhou Yuan adalah karena bantuan saudari senior Li Qingchan, mereka merasa sangat sulit untuk menelannya. Apa yang begitu baik tentang dia sehingga dia bisa menikmati bantuan dari saudari senior Li Qingchan? Ekspresi Yuan Hong berubah sedikit suram saat dia melihat ke arah Lu Hong. Tidak ada yang perlu ditakutkan tentang Zhou Yuan, tapi Zhou Xiaoyao itu. Jika Zhou Xiaoyao benar-benar memiliki kualifikasi untuk ikut campur dalam pertempuran antara Kong Sheng dan Li Qingchan, itu berarti kekuatannya sangat menakutkan. Jika dia berpartisipasi dalam kompetisi puncak Saint Genesis untuk murid utama, bahkan Yuan Hong tidak mendapat peluangnya. Mata Lu Hong sedikit menyipit. Zhou Xiaoyao memang bukan individu biasa, tapi tidak perlu terlalu khawatir. Sebenarnya, dia tidak dianggap sebagai murid di bawah Shen Taiyuan. Yao Yao dianggap sangat penting oleh Master Puncak Spirit Rune Bai Mei, sehingga sulit bagi salah satu dari 3 tetua dari puncak Saint Genesis untuk merekrutnya. Pada akhirnya, Yao Yao menjadi eksistensi yang agak unik di Saint Genesis Peak.
Tapi ini juga mengapa dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertarungan pemilihan untuk murid utama. Selain itu, dari perilaku Yao Yao yang biasa, dia tampaknya tidak tertarik pada perebutan kekuasaan antara tiga faksi. Yuan Hong mengangguk lemah ketika mendengar ini, ekspresinya kembali ke ketenangan biasanya. Lu Hong berkata, tinggal beberapa hari lagi sampai pertandingan gua. Tatapannya menyapu seluruh aula, akhirnya berhenti di 3 tikar emas di bagian paling depan, atau lebih tepatnya, kursi pertama, Wei Yu. Tubuh rampingnya saat ini berpakaian serba hitam, ketegasan samar terlihat di antara alisnya. Setelah merasakan tatapan Lu Hong, Wei Yu tersenyum sedikit, secerca kebanggaan terlihat di wajahnya saat dia dengan lembut berkata, "Tenang, Guru Lu, ini hanya pembaptisan, meskipun pembaptisan 8 naga sangat efektif, itu tidak bisa membuat domba menjadi serigala. Siapapun yang berani meraih tempat tinggal Gua Genesis Angu akan dipotong tangannya olehku." Meskipun dia tampaknya meremehkan kata-katanya, ada keseriusan tertentu di dalamnya, tanda kepercayaan mutlak yang dia miliki pada dirinya sendiri. Hehe, kakak senior Wei harus mencoba meninggalkan beberapa wajah untuk mereka dan tidak menang terlalu mudah, lagi pula, kita para murid dari puncak yang sama kadang-kadang akan bertemu satu sama lain. Tersanjung seorang murid di samping sambil tersenyum, kata-katanya juga dipenuhi dengan keyakinan terhadap Wei Yu. Para murid lainnya tertawa terbahak-bahak, tak satu pun dari mereka yang khawatir tentang pertandingan gua yang akan datang, tampak seolah-olah kemenangan sudah di genggaman mereka. Lu Hong mengangguk, wajahnya yang dingin sedikit rileks saat dia mencibir di dalam hatinya. Shen Taiyuan benar-benar berpandangan pendek untuk menjadi sangat bahagia selama 2 hari terakhir. Itu hanya seorang murid baru yang memperoleh baptisan 8 naga secara kebetulan, apakah dia benar-benar percaya bahwa itu akan mengubah apapun? Baiklah, aku akan membiarkanmu bahagia untuk saat ini. Ketika pertandingan gua tiba, Anda secara alami akan memahami betapa menjijikkannya murid Anda dibandingkan dengan murid berbakat saya. Anda seharusnya mengikuti contoh Lu Song sejak lama, dan dengan patuh mundur ke pinggir daripada menghalangi jalan saya. Sementara seluruh puncak Saint Genesis ramai karena 8 baptisan naga Zhou Yuan, aktor utama tidak membuang-buang waktu untuk membual kepada semua orang. Sebaliknya, dia mengurung diri di guanya dan berkultivasi dengan damai, mencerna manfaat dari 8 baptisan naga. Dia tahu bahwa baptisan 8 naga tidak berarti sesuatu yang signifikan, dan itu adalah keberuntungannya untuk mendapatkannya. Jika bukan karena Tun Tun dan Li Qingchan, dia tidak akan mencapai baptisan 8 naga. Meski begitu, dia juga tidak akan meremehkan dirinya sendiri, karena meminjam kekuatan orang lain terkadang juga akan menjadi semacam kekuatan. Meninggalkan keuntungan seseorang dan bersikeras membenturkan kepala ke dinding bata hanyalah kebodohan. Oleh karena itu, Zhou Yuan berkonsentrasi untuk mencerna keuntungan dari 8 baptisan naga. Apa yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah menghadapi pertandingan gua yang akan datang. Ini akan menjadi pertarungan nyata pertamanya setelah datang ke puncak Saint Genesis. Untuk mendapatkan tempat tinggal Gua Genesis Angu itu dan menjadi murid selempang Angu secepat mungkin untuk mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid utama di akhir tahun, dia harus tampil selama pertandingan gua. Di kedalaman gua yang tinggal, Zhou Yuan membuka matanya, cahaya di dalamnya secara bertahap menarik diri saat Genesis Qi yang melonjak di tubuhnya mundur kembali ke dueling Qi-nya. Setelah beberapa hari berkultivasi, Zhou Yuan akhirnya mendapatkan kendali penuh atas Genesis Qi-nya yang meningkat. Dia menundukkan kepalanya dan perlahan mengepalkan tinjunya saat dia melepaskan tawa lembut. Akhirnya akan ada pertempuran yang menantang. Zhou Yuan berharap para murid di bawah Lu Hong tidak akan mengecewakan. Bab 332, desas-desus yang dibawa oleh berita tentang 8 pembaptisan naga Zhou Yuan hanya berlangsung selama beberapa hari, sebelum berangsur-angsur menghilang. Apa yang terjadi adalah kegilaan untuk pertandingan gua yang akan datang antara faksi Lu Hong dan Shen Taiyuan. Sebagian besar puncak Saint Genesis ditutup telah menyebabkan kurangnya sumber daya kultivasi seperti tempat tinggal gua. Dengan demikian, setiap gua yang tersisa akhirnya diperebutkan dengan sengit oleh banyak murid. Pertandingan gua kali ini akan memutuskan faksi mana yang akan berhak untuk tempat tinggal gua Genesis Ungu. Itu adalah peristiwa yang tidak diragukan lagi menarik perhatian semua orang. Lagi pula, gua dengan kualitas seperti itu dianggap sebagai sumber daya kultivasi kelas tinggi bahkan di seluruh sekte Changsuan, dan murid biasa hanya akan bermimpi untuk memilikinya. Selain itu, banyak murid yang mengerti bahwa meskipun pertandingan tampaknya untuk gua Genesis Angu yang tampak di permukaan, itu juga merupakan bagian dari perebutan kekuasaan di puncak Saint Genesis. Faksi Lu Hong praktis telah jatuh dari langit ke puncak Saint Genesis, dan mulai merebut banyak sumber daya kultivasi dari faksi Shen Taiyuan dan Lu Song dengan cara yang sombong. Dia jelas bermaksud untuk menjadi faksi yang dominan. Sebagai tanggapan, Tetua Lu Song telah memilih untuk menyerah.
sementara Shen Taiyuan yang kuno memilih untuk menghadapi mereka secara langsung, jelas tidak mau membiarkan orang luar mengambil kekuatan dan pengaruh mereka. Puncak Saint Genesis sudah berada di titik terendah, jika mereka membiarkan Lu Hong menguasai mereka juga, semua orang pasti akan lupa bahwa mereka bahkan ada, membuat mereka semakin sulit untuk mendapatkan sumber daya kultivasi untuk murid mereka di masa depan. Hasil seperti itu tidak diragukan lagi akan menyebabkan mereka kehilangan semua murid mereka, memaksa kedua tetua untuk pensiun, menjadi tetua tanpa otoritas apapun di sekte tersebut. Sebelum pertandingan gua yang akan datang, faksi Lu Hong telah memenangkan sebagian besar pertandingan antara tiga faksi. Ini juga alasan utama mengapa mereka saat ini tampak begitu tak terbendung. Oleh karena itu, Shen Taiyuan hanya bisa menaruh harapannya untuk memenangkan pertandingan yang akan datang untuk menghentikan pukulan mereka, karena jika mereka dibiarkan terus menang, itu akan menjadi pukulan mematikan bagi moral faksi Shen Taiyuan. Selain itu, ketika berita tentang ini menyebar, puncak lainnya akan semakin memandang rendah puncak Saint Genesis, dan percaya bahwa mereka tidak berguna, menyebabkan tidak ada yang mengasihani mereka jika akhirnya diganti. Inilah mengapa Shen Taiyuan benar-benar tidak ingin kalah dalam pertandingan gua yang akan datang. Setelah beberapa hari penantian, hari pertandingan gua akhirnya tiba. Di salah satu gunung di puncak Saint Genesis ada sebuah gua besar. Rune berkedip di pintu masuk gua, membentuk penghalang yang menyegelnya. Meski begitu, Genesis Ki yang sangat murni dan kuat masih berhasil merembes keluar dari gua, membuat tanaman hijau di pintu masuknya tampak lebih semarak dari biasanya. Ini jelas merupakan tempat tinggal gua Genesis berwarna ungu. Di luar gua ada tebing terjal yang dikelilingi kabut yang berputar-putar, beberapa batu besar telah dipotong dan diletakkan di atasnya, menciptakan panggung batu yang luas. Disinilah pertandingan gua akan diadakan. Sangat sedikit orang yang datang ke sini di masa lalu, tetapi hari ini, itu telah menjadi tempat paling ramai di Saint Genesis Peak. Sosok-sosok terus berdatangan dari langit, mendarat di sekitar gunung, membuat tempat itu tampak sangat ramai. Hiruk-pikuk keramaian memecah kedamaian yang biasanya ada di daerah itu. Penatua Lu Song duduk di pavilion batu di atas tebing terdekat, di belakangnya berdiri Lu Yan dan beberapa murid selempang anggu lainnya. Di luar pavilion, bahkan ada lebih banyak murid selempang emas dan selempang hitam, jumlah total yang cukup mengesankan. Mengapa ada begitu banyak orang di sini hari ini? Lu Song memegang cangkir teh di tangannya, matanya sedikit bingung saat dia mengamati sekeliling. Banyak tokoh masih mengalir saat ini. Apalagi sosok tersebut jelas bukan milik Saint Genesis Peak. Pengamatan ini cukup membingungkan baginya. Pertandingan gua seperti ini paling banyak akan memengaruhi puncaknya sendiri, dan praktis tidak ada hubungannya dengan murid dari puncak lainnya. Jadi mengapa begitu banyak orang datang hari ini? Sejak kapan pertandingan gua di puncak Saint Genesis mereka mampu menarik begitu banyak murid dari puncak lain untuk menonton? Lu Yan mengerutkan kening, tetapi berkata dengan sikap sombong, apalagi itu, mereka pasti ada di sini untuk Zhou Yuan. Lu Song mengangkat alisnya. Beberapa hari yang lalu, Tetua Miao dari puncak teratai salju mengatakan di depan semua orang bahwa prospek masa depan Zhou Yuan tidak terbatas, dan dia bahkan mungkin dapat menandingi kakak laki-laki Chu Qing di masa depan, kata Lu Yan sambil tersenyum, tetapi siapapun bisa mendengar nada jijik dalam suaranya. Menurutmu, status apa yang dimiliki kakak senior Chu Qing di hati banyak murid? Kata-kata Penatua Miao secara alami akan menimbulkan rasa ingin tahu dan ketidaksepakatan, karena mereka telah mendengar bahwa Zhou Yuan akan berpartisipasi dalam pertandingan gua hari ini. Mereka akan melakukannya secara alami, datang dan lihat apakah dia sehebat yang diklaimnya. Baru saat itulah Lu Song mengerti. Sepertinya para murid dari puncak lain tidak ada di sini dengan niat bersahabat. Jika Zhou Yuan tidak memberikan penampilan yang luar biasa hari ini, seluruh sekte kemungkinan besar akan segera mendengarnya. Siapa yang tahu berapa banyak ejekan dan cemooh yang harus dia hadapi saat itu. Lagi pula Chu Qing terlalu mempesona, membuatnya sedemikian rupa sehingga bahkan kinerja yang kurang luar biasa dari Zhou Yuan malah akan membuatnya tampak tidak kompeten dibandingkan. Bahkan jika itu hanya tidak kompeten jika dibandingkan dengan Chu Qing. Tetua Miao benar-benar memiliki mulut yang besar. Bagaimana bisa seseorang dengan begitu saja membuat pernyataan seperti itu? Lu Song mengerutkan kening. Bahkan jika dia memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap Zhou Yuan, dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu di depan umum. Sekarang kerumunan seperti itu telah ditarik. Zhou Yuan pasti akan berada di bawah tekanan yang luar biasa. Meskipun Lu Song telah memilih untuk tidak bertarung dengan Lu Hong, jauh di lubuk hatinya dia masih condong ke arah Shen Taiyuan. Lagi pula tidak ada keuntungan bagi faksi Lu Song sendiri jika pihak Lu Hong memenangkan pertandingan gua lainnya dan lebih menekan faksi Shen Taiyuan. Lu Yan, di sisi lain, jelas tidak mengetahui situasinya. Dia meletakkan tangannya di dadanya dan berkata, Zhou Yuan memintanya. Dengan keras kepala melompat ke pusat perhatian meskipun dia hanya murid gunung dalam yang baru.
Apakah dia benar-benar percaya dia sama dengan kakak laki-laki Cuking? Pohon tertinggi akan selalu menjadi yang pertama dirobohkan. Tanpa kemampuan yang cukup, seseorang harus mencoba untuk menjadi sedikit kurang menonjol seperti untuk melindungi diri sendiri. Siapapun dapat mengatakan bahwa sebagai pendukung fanatik Cuking, Luyan sangat tidak setuju dengan evaluasi tetua Miao. Menurut pendapat Luyan, keduanya berada pada level yang sangat berbeda. Bagaimana mungkin Zhou Yuan dibandingkan dengan kakak laki-laki Cuking? Itu hanya pembaptisan 8 naga. Dan siapa yang tahu seperti apa masa depan itu? Mengatakan Zhou Yuan sebanding dengan kakak laki-laki Cuking berdasarkan pencapaian ini saja benar-benar tidak meyakinkan. Karena itu, Luyan sangat percaya bahwa setelah pertandingan gua, pujian tinggi tetua Miao terhadap Zhou Yuan malah akan menjadi bahan yang sama yang digunakan untuk mengejeknya. Bahkan, itu mungkin mirip dengan batu besar yang diletakkan di atas bahu Zhou Yuan, membuatnya tidak bisa mengangkat kepalanya. Lu Song meliriknya dan dengan acuh tak acuh berkata, jika mereka kalah, itu hanya akan meningkatkan reputasi faksi Lu Hong, membuat mereka semakin berani dan sombong. Apa gunanya ini bagi kita? Luyan membeku sesaat, sebelum dia dengan kesal berkata, bukannya mereka bergantung padanya, dia hanya lapisan ketiga Alpha Origin, dan itu mungkin hanya untuk menambahkan angka. Lu Song menghela nafas, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa peluang Shen Taiyuan memang tidak optimis. Sementara mereka berdua sedang bercakap-cakap, gangguan tiba-tiba terasa di gunung saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan ketertarikan mengarah ke arah tertentu. Sekelompok sosok berjalan perlahan, di depan adalah Shen Taiyuan, sedangkan Zhou Tai, Zhang Yan, Zhou Yuan, Yao Yao dan yang lainnya mengikuti di belakang. Jumlah mereka cukup mengesankan, jelas bahwa semua murid di bawah Shen Taiyuan datang kali ini untuk setidaknya memperkuat kehadiran mereka. Ketika Shen Taiyuan tiba, dia langsung terpana sesaat oleh sosok hitam yang terkapar di depan gunung. Dia juga tidak mengira pertandingan gua akan menarik banyak orang. Dia mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa saat dia terus berjalan ke depan. Dengan anggukan pada Lu Song, Shen Taiyuan memasuki paviliun batu lain di tepi tebing. Zhou Yuan berdiri di dalam paviliun, merasakan tatapan asing yang tak terhitung jumlahnya yang diwarnai dengan geli. Ini memberitahunya bahwa murid-murid dari puncak lain kemungkinan besar ada di sini untuknya. Yao Yao bercanda dari samping, sungguh hidup, sepertinya kamu akan menjadi terkenal. Zhou Yuan terkekeh tak berdaya, mereka lebih mungkin di sini untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Namun, dia tidak marah dengan kehadiran mereka, matanya tenang dan tenteram. Terlepas dari mengapa mereka datang, hanya ada satu tujuan yang dia miliki hari ini. Untuk memenangkan tempat tinggal Gua Genesis Ungu. Tidak lama setelah rombongan Shen Taiyuan tiba, suara gemuruh terdengar saat gelombang sosok lain secara agresif melonjak ke area tersebut. Kehadiran mereka yang menakjubkan menarik perhatian semua orang yang hadir. Yang memimpin mereka tentu saja adalah Lu Hong. Namun, Zhou Yuan melihat sosok yang dikenalnya di sisi Lu Hong. Mengenakan pakaian hitam yang menguraikan serangkaian lekuk tubuh yang mempesona, kakinya panjang dan ramping, pinggangnya lentur dan ramping, sementara matanya memancarkan aura angkuh dan dingin. Itu adalah Lu Suanyin. Saat dia muncul, matanya yang dingin dan angkuh segera mengunci Zhou Yuan saat seringai muncul di wajahnya yang cantik. Pada saat yang sama, kebencian juga mulai terpancar dari matanya. Zhou Yuan, karena kamu mengambil tempat nomor 1 dari Lu Feng, dan mencuri ketenaran yang seharusnya dia miliki, aku akan secara pribadi menyaksikan bagaimana kamu akan benar-benar dipermalukan hari ini. Bab 333. Saat kelompok Lu Hong muncul, setiap tatapan di area itu tidak bisa tidak bertemu dengan mereka. Seseorang harus mengakui bahwa jika dibandingkan dengan dua faksi lain dari Saint Genesis Peak, yang pertama melampaui dua faksi lainnya yang ada. Namun, dua kelompok lainnya tidak dapat disalahkan karena terlalu lemah. Karena faksi Lu Hong terlalu kuat, faksi Lu Hong sudah menjadi kekuatan yang tangguh di puncak Sword Comet. Terlebih lagi, mereka telah menerima cukup banyak murid berbakat selama bertahun-tahun, sehingga pada dasarnya mustahil bagi dua faksi lainnya untuk menandingi faksi Lu Hong dalam hal kekuatan murid. Lu Hong berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di bagian paling depan, ekspresinya acuh tak acuh. Ketika dia tiba, dia hanya melirik Shen Taiyuan dan Lu Song, sebelum melangkah ke paviliun batu terakhir. Murid di bawahnya berkerumun di sekitar paviliun, pemandangan yang agak mengesankan. Hanya 3 sosok yang diizinkan mengikuti Lu Hong ke paviliun. Salah satunya adalah murid pertamanya, Yuan Hong, sementara yang lain adalah Lu Suanyin. Meskipun dia bukan murid Lu Hong adalah kakaknya di klan mereka. Di samping Lu Suanyin ada sosok tinggi dengan postur tubuh yang sangat baik, senyum tipis tergantung dari bibir pemuda yang memiliki kepala penuh rambut merah, matanya mengesankan dan mengeluarkan perasaan invasif, bukti bahwa dia jelas bukan roh yang baik.
Dia dipanggil Suyan dan juga bukan murid Lu Hong, tapi dari guru yang sama dengan Lu Suanyin. Ayahnya adalah seorang tetua di sekte Changsuan yang cukup terkenal di puncak Sword Comet, sedangkan dia sendiri adalah seorang murid selempang ungu. Tatapan Suyan menyapu Zhou Yuan saat ini dan bertanya sambil menyeringai, "Suanyin, apakah itu orang yang mencuri tempat nomor 1 Lu Feng dalam upacara pemilihan puncak?" Lu Suanyin dengan samar mengangguk sebagai tanggapan, masih agak marah ketika dia berkata, dia sangat licik, berhasil membuat Lu Feng lengah dan meraih kemenangan dengan sedikit keberuntungan. Suyan terkekeh. Sama sekali tidak peduli tentang Zhou Yuan saat dia berkata, tidak masalah, dia akan menjadi bahan tertawaan sebelum hari berakhir. Dengan Wei Yuxuan di sekitar, hanya kekalahan yang menunggu faksi tetua Shen. Orang bisa mengatakan bahwa Suyan cukup dekat dengan Lu Suanyin. Oleh karena itu, dia sudah sepenuhnya berada di pihak Lu Suanyin meskipun tidak pernah berhubungan dengan Zhou Yuan sebelumnya. Lu Suanyin juga tertawa ketika dia mendengar ini, merasa agak lebih baik ketika dia berkata, dia pantas mendapatkannya karena kehilangan statusnya. Apakah dia benar-benar percaya bahwa ini masih pegunungan luar? Dia hanyalah murid selempang emas yang banyak orang akan dengan mudah dapat menghadapinya. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa tetua Miao akan memberikan penilaian setinggi itu padanya, tapi aku yakin dia akan segera merasa sangat malu setelah hari ini. Sudut mulut Lu Suanyin melengkung ke bawah saat dia dengan mengejek berkata, orang-orang seperti dia mengira dia bisa dibandingkan dengan kakak laki-laki Cuking. Sementara keduanya berbicara, kelopak mata Lu Hong terangkat saat dia melihat ke arah Shen Taiyuan di pavilion lain dan dengan acuh tak acuh berkata, karena semua orang ada di sini, mari bersiap untuk memulai dan menyelesaikannya secepat mungkin, aku masih punya masalah yang lain yang harus diperhatikan. Nada suaranya santai, jelas tidak sedikit pun khawatir tentang pertandingan gua yang akan segera terjadi. Shen Taiyuan secara alami dapat mendengar makna tersembunyi di balik kata-kata Lu Hong. Dengan tawa sedingin es, dia menjawab, saya hanya berharap tetua Lu masih memiliki ketenangan hati untuk menangani urusan Anda yang lain setelah ini. Senyum mengejek mengalir keluar dari sudut mulut Lu Hong. Sayangnya, tampaknya tetua Shen adalah orang yang akan merasa sedih setelah pertandingan gua berakhir. Wajah Shen Taiyuan berkedut sejenak, tidak dapat membalas untuk sementara waktu karena ekspresinya berubah jelek, bahkan mengalami sedikit kesulitan bernapas karena marah. Ejekan di bibir Lu Hong semakin besar saat dia melihat ini. Dengan lambaian tangannya, dia berseru, Wei Yuxuan, Feng Ling, Cheng Ying. Tiga sosok berjalan ke pavilion batu dan menangkupkan tinju mereka ke arah Lu Hong. Lu Hong dengan acuh tak acuh berkata, pergilah, jangan mempermalukan kita hari ini. Ketiganya menerima dengan anggukan, di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya, mereka mendarat di tiga panggung batu raksasa di tebing. Shen Taiyuan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, Tong Long, Pan Song, Zhou Yuan. Tong Long dan Pan Song buru-buru melangkah maju, sementara Zhou Yuan keluar dari pavilion batu. Kalian bertiga harus melakukan yang terbaik hari ini, kata Shen Taiyuan, meskipun pandangannya kebanyakan melihat ke arah Tong Long dan Pan Song, keduanya adalah kursi pertama dan kedua di antara para murid selempang emas, dan yang terkuat di antara mereka. Ekspresi Tong Long dan Pan Song cukup mengejek, jelas agak gugup, namun, mereka masih berhasil memaksakan anggukan. Shen Taiyuan memperingatkan Zhou Yuan, Zhou Yuan, tidak perlu terlalu gugup karena ini adalah pertama kalinya kamu dalam pertandingan seperti ini. Jika kamu bukan tandingan lawan, ingatlah bahwa keselamatanmu adalah yang paling penting, kemenangan atau kekalahan hanyalah sementara, dan tidak menentukan segalanya. Banyak murid dari puncak lain datang untuk menonton hari ini, dan Shen Taiyuan khawatir jika Zhou Yuan tidak tampil baik, badai tawa mengejek yang mengikutinya akan menjadi pukulan mental yang terlalu besar baginya. Zhou Yuan sedikit tergerak ke dalam saat dia mengangguk sambil tersenyum. Ketika mereka bertiga berjalan keluar, bahkan lebih banyak tatapan tertuju pada mereka daripada sebelumnya. Namun, sebagian besar tatapan menatap ke arah Zhou Yuan. Banyak bisikan mulai menyebar, apakah dia itu Zhou Yuan? Sepertinya tidak ada yang spesial, hehe. Sepertinya ada orang lain yang ingin meminjam nama kakak laki-laki Cuking untuk menjadi terkenal. Tapi sayang sekali dia memilih orang yang salah, kakak laki-laki Cuking terlalu luar biasa, dan bahkan jika Zhou Yuan tampil dengan baik, dia hanya akan tampak tidak mampu dibandingkan. Mayoritas murid yang datang untuk menonton adalah perempuan, semuanya muda dan cantik. Mereka jelas mirip dengan Luyan, termasuk dalam kelompok pendukung fanatik Cuking. Oleh karena itu, kata-kata mereka sadis tanpa ampun, dan agak menusuk telinga. Tong Long dan Pan Song juga merasakan tatapan ini, menyebabkan mereka merasa sedikit tidak nyaman. Ini adalah pertama kalinya begitu banyak orang datang untuk menonton pertandingan Gua Puncak Saint Genesis. Selain itu, kebanyakan dari mereka tidak ada di sini dengan niat baik. Keduanya bertukar pandang dan tertawa pahit, mereka benar-benar korban yang tidak bersalah.
Meskipun mereka telah terpengaruh, Tonglong masih berpikiran luas, dan tidak melampiaskan rasa frustrasinya pada Zhou Yuan. Sebaliknya, dia mencoba menghiburnya, "Adik laki-laki Zhou Yuan, karena ini pertama kalinya kamu dalam pertandingan gua, kami akan pergi dulu nanti dan biarkan kamu mengamati sedikit, tidak perlu gugup." Zhou Yuan mengangguk sambil tersenyum, menunjukkan rasa terima kasihnya. Jika Tonglong dan Pan Song bisa menang, Zhou Yuan tidak perlu terlalu menonjol. Adapun pendapat para penonton, dia tidak peduli. Dia bukan monyet sirkus, dan tidak ada di sini untuk menghibur semua orang. Di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Tonglong, Pan Song, dan Zhou Yuan bergerak, mendarat di 3 panggung batu di seberang trio Wei Yuxuan. Tatapan Wei Yuxuan dengan acuh tak acuh menyapu ketiga sosok itu, saat senyum tipis muncul dari sudut mulutnya, sorot matanya adalah salah satu geli dan ejekan. "Tidak percaya kalian bertiga masih memiliki keberanian untuk berpartisipasi. Ini benar-benar mengejutkanku." Wei Yuxuan tersenyum tipis. Ekspresi Tonglong menjadi gelap. "Wei Yuxuan, jangan terlalu menyombongkan diri. Kita hanya akan tahu siapa yang menang saat kita bertarung." Namun, Wei Yuxuan hanya tertawa sebagai tanggapan, sebelum pandangannya beralih ke Zhou Yuan di paling kanan saat dia dengan sinis berkata, "Kakak senior Lu Xuanyin menginstruksikan saya sebelumnya untuk merawatmu dengan baik, jadi jangan terlalu menyalahkan saya nanti." Tatapan Zhou Yuan sedikit menurun, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Sementara kedua belah pihak sedang berduel lidah, Lu Hong membuka mulutnya dan berkata, "Mulailah." Kata-katanya langsung menyebabkan suasana menjadi tegang, karena setiap tatapan di tempat itu mengarah ke 6 sosok itu. Bab 334, 6 panggung batu berdiri saling berhadapan dari jarak tertentu. Percikan api beterbangan saat tatapan 6 sosok di atasnya berbenturan. Suara bisikan terdiam saat tatapan demi tatapan beralih ke arena pertempuran. Tonglong adalah murid selempang emas kursi pertama di bawah Shen Taiyuan, dan merupakan elit di antara lapisan kelima tahap Alpha Origin, seseorang yang bahkan lebih kuat dari Cao Xi, yang pernah dilawan Zhou Yuan sebelumnya. Dia dianggap sebagai pemimpin dalam pertandingan gua ini, oleh karena itu, setelah merenung sejenak, dia melihat ke arah Pan Song dan berkata, "Adik laki-laki Pan Song, kamu akan pergi dan menguji air terlebih dahulu." Kekuatan Pan Song berada di urutan kedua setelah dirinya sendiri, dan harus mampu melawan Feng Yu atau Chen Ying. Pan Song mengangguk setelah mendengar ini, ekspresinya berubah suram saat dia membayangkan betapa intensnya pertandingan gua itu. Dia dengan cepat melangkah maju dan berkata dengan suara rendah, "Saya siap untuk pertandingan pertama, siapa di antara Anda yang akan melawan saya?" Saat melihat sosok Pan Song, Feng Yu dan Chen Ying tampak tersenyum misterius. Tak satu pun dari mereka bergerak, sementara Wei Yuxuan maju selangkah dengan ekspresi nakal. Saat dia berjalan ke depan, bisikan samar menyebar dari banyak murid yang menonton. "Ini Wei Yuxuan, aku pernah mendengar bahwa dia yang terkuat di antara murid selempang emas di bawah tetua Lu Hong. Mengapa dikirim pertama? Apakah mereka tidak akan memberikan 3 kesempatan lainnya?" "Yang terkuat di awal?" Menarik, mata Tonglong sedikit menyipit. Jika ada murid selempang emas di bawah Lu Hong yang paling dia waspadai, itu pasti Wei Yuxuan. Dia awalnya percaya Wei Yuxuan akan menyelamatkan dirinya untuk yang terakhir karena statusnya, dan tidak pernah menyangka dia akan menjadi yang pertama untuk bertarung. Apa yang dipikirkan Wei Yuxuan? Jika dia yang pertama, bahkan jika dia menang, itu akan melelahkannya. Ketika itu terjadi, akan sangat tidak menguntungkan jika aku menantangnya selanjutnya. Ada beberapa kebingungan di mata Tonglong. Dalam situasi biasa, peserta yang lebih kuat akan dikirim nanti untuk mempertahankan kekuatan pertempuran mereka. Wei Yuxuan terlalu sombong. Tonglong mendengus dingin. Dia mengakui bahwa Wei Yuxuan kuat, tapi dia sedikit lebih kuat dari Tonglong. Jika kondisi Wei Yuxuan tidak mencapai puncaknya, Tonglong mungkin tidak perlu terlalu waspada. Selain itu, Pan Song juga tidak lemah, dan tidak mudah bagi Wei Yuxuan untuk mengalahkannya. Dengan pemikiran seperti itu, Tonglong memandang ke arah Pan Song dan mengangguk. Pan Song menarik napas dalam-dalam, sebelum dia melompat ke panggung batu kosong di antara mereka. Ekspresinya muram saat dia melihat ke arah Wei Yuxuan dan berkata, "Tolong." Wei Yuxuan terkekeh pelan saat dia melangkah maju. Genesis Ki berkedip di bawah kakinya saat sosoknya muncul langsung di atas panggung batu. Pan Song dengan hati-hati menatap Wei Yuxuan. Tanpa membuang waktu, semua Genesis Ki di dueling Ki-nya meledak dari atas kepalanya. Genesis Ki berputar di atas kepala Pan Song. Genesis Ki yang mengalir tidak dapat ditangkap seperti kabut, namun juga tampak berdenyut dengan kekuatan untuk menghancurkan gunung. Di hadapan lawan seperti Wei Yuxuan, Pan Song tidak berani menahan apapun. Dia takut menunjukkan celah terkecil akan mengakibatkan kekalahan instan.
Sementara Pan Song mengeluarkan kekuatan penuhnya, Wei Yuxuan hanya berdiri di sana dengan ekspresi tenang, tidak bergerak satu inci pun dari tempatnya, dan ketidakpedulian di matanya. Pan Song mengerutkan kening saat melihat bagaimana Wei Yuxuan memandang rendah dirinya. Dengan mendengus sedingin es, kakinya menginjak tanah saat Genesis Ki yang kuat di atasnya tiba-tiba turun. Aliran Genesis Ki yang mengandung kekuatan mengerikan meledak ke arah Wei Yuxuan seperti kilat. Serangan itu melengking melewati udara, meninggalkan luka yang dalam di panggung batu di bawah. Pan Song habis-habisan, serangan seperti itu cukup kuat untuk memaksa mundur murid Alpha Origin lapisan kelima biasa. Aliran Genesis Ki melintas, muncul di depan Wei Yuxuan dalam sekejap mata. Namun, saat hendak menyerang targetnya, tangan Wei Yuxuan tiba-tiba mengangkat tangannya dengan ekspresi acuh tak acuh, dan dengan santai menepuk ke bawah. Telapak tangannya mengenai aliran ganas Genesis Ki. Selanjutnya, semua orang hanya bisa menyaksikan dengan kaget saat Genesis Ki tersebar. Wei Yuxuan telah membubarkan Genesis Ki dengan satu ayunan telapak tangannya. Keheranan terlihat di sekitar mereka. Semua orang tahu betapa mematikannya serangan yang murni dibuat dari Genesis Ki. Sentuhan sekecil apapun menyebabkan kekuatan destruktif yang mencengangkan meledak. Jadi, tidak ada yang mengira Wei Yuxuan dengan mudah menyebarkannya dengan tangannya. Apa? Pan Song juga terkejut. Ekspresinya segera menjadi gelap saat tangannya terbanting dengan keras. Genesis Ki yang berputar-putar di atasnya dengan cepat mulai berkumpul, berubah menjadi tangan Genesis Ki raksasa selebar beberapa ratus kaki yang dengan kejam menepuk ke arah Wei Yuxuan. Itu adalah kekerasan yang sederhana dan murni. Saat tangan Genesis Ki raksasa jatuh, jejak yang dalam tercipta di tanah di bawah. Silakan dan coba sebarkan lagi. Setelah mendengar teriakan Pan Song, sudut bibir Wei Yuxuan terangkat dengan sikap mengejek. Detik berikutnya, kakinya terbanting ke tanah, retakan memanjang seperti jaring laba-laba saat sosoknya melesat ke udara. Dia muncul langsung di bawah tangan Genesis Ki yang turun, tampak kecil dan tidak penting di depannya. Namun, tidak ada rasa takut sama sekali di Wei Yuxuan. Ekspresinya acuh tak acuh saat dia mengirim telapak tangannya ke depan. Dua tangan dengan ukuran yang sangat besar bertabrakan di udara. Gelombang kejut Genesis Ki yang mengamuk menyebar, menyebabkan retakan terbentuk di tebing sekitarnya. Banyak tatapan terpaku erat pada bentrokan di udara. Semua orang hanya bisa menyaksikan tangan raksasa itu tiba-tiba bergetar, sebelum retakan mulai muncul di atasnya. Dengan satu retakan terakhir yang keras, itu hancur berkeping-keping. Serangan Pan Song telah menuangkan semua Genesis Ki-nya telah dihancurkan secara paksa oleh tangan kosong Wei Yuxuan. Mustahil, Pan Song tanpa sadar berteriak saat ekspresinya berubah drastis. Bahkan jika dia tidak sekuat lawannya, bagaimana mungkin pihak lain dengan mudah menyebarkan serangan kekuatan penuhnya? Pada saat yang sama dia berteriak, sebuah bayangan tiba-tiba melesat ke arahnya, sebuah tangan membelah udara, tiba di depan dada Pan Song. Telapak tangan yang tampak biasa itu mirip dengan tangan yang merenggut nyawa di mata Pan Song. Ekspresi Pan Song berubah drastis saat pipinya membengkak, menyemburkan nafas Genesis Ki yang murni. Genesis Ki tampaknya berubah menjadi baju besi saat menutupi tubuhnya, dengan kemampuan pertahanan yang kuat. Wei Yuxuan terlalu cepat, dan sudah mustahil bagi Pan Song untuk mengelak. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain menghadapi serangan itu. Tangan itu menyambar seperti kilat saat armor Genesis Ki menutupi tubuh Pan Song, dengan lembut mendarat di dadanya. Serangan itu tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan di belakangnya, dan tidak mampu mendorong mundur Pan Song. Namun, kedua mata Pan Song tiba-tiba menyusut saat ekspresi ngeri muncul di dalam diri mereka. Wei Yuxuan segera terlempar ke belakang saat serangannya mendarat saat angin sepoi-sepoi bertiup dengan lambaian lengan bajunya. Genesis Ki di sekitar tubuh Pan Song hancur seperti kaca, perlahan-lahan jatuh saat berubah menjadi asap yang dengan cepat memudar, sementara jejak telapak tangan berdarah yang mengerikan muncul di dadanya. Seteguk darah dimuntahkan dari mulut Pan Song, sebelum tubuhnya yang tampak kokoh jatuh ke tanah. Teriakan keterkejutan segera terdengar di sekitarnya, banyak murid melihat ke arah belakang Wei Yuxuan yang terhanyut keheranan. Tidak ada yang menyangka dia akan menang begitu mudah. Serangan Pan Song begitu ganas sebelumnya, tapi mereka bahkan tidak mampu mengguncang Wei Yuxuan sedikit pun. Sebaliknya, dia dengan mudah dihancurkan. Wei Yuxuan telah mengungkapkan kekuatannya yang menakjubkan dalam beberapa percakapan singkat. Ekspresi Tong Long berubah jelek saat ini. Pan Song kalah terlalu cepat, sebuah fakta yang membuatnya ngeri. Tampaknya dia salah menilai kekuatan Wei Yuxuan. Dia telah menyembunyikan kekuatan aslinya. Di tebing, murid-murid Lu Hong tertawa, mata mereka penuh ejekan. Sebaliknya, murid-murid Shen Taiyuan bergerak gelisah. Senyum tipis terungkap di wajah Lu Hong saat dia melihat ke arah Shen Taiyuan dan berkata, "Penatua Shen, tampaknya muridmu membutuhkan lebih banyak pelatihan." Ekspresi Shen Taiyuan agak berangin.
Dia menatap Wei Yuxuan di atas panggung batu, tatapannya berhenti pada tangan Wei Yuxuan. Para murid mungkin tidak dapat merasakannya, tetapi dia merasakannya. Wei Yuxuan telah berulang kali merobek Genesis Ki Pan Song sebelumnya bukan melalui kecakapan fisik, tetapi lapisan samar Genesis Ki unik di tangannya. Itu kemungkinan semacam teknik Genesis. Dia berpikir sejenak, sebelum dia bergumam, ini tangan Breaker Genesis. Teknik Genesis Beaker adalah teknik Genesis surga kecil bermutu tinggi yang agak unik. Itu menggunakan metode khusus untuk melapisi tangan seseorang di Genesis Ki yang memiliki kemampuan untuk merobek Genesis Ki orang lain. Teknik ini cukup mendominasi, namun juga tidak mudah untuk dikuasai. Shen Taiyuan tidak pernah membayangkan bahwa salah satu murid Lu Hong benar-benar berhasil mempelajarinya, dan bahkan tampak cukup mahir. Setelah dipelajari, seseorang pada dasarnya akan dapat menembus teknik Genesis apapun, memungkinkan seseorang untuk mendapatkan dominasi dalam pertarungan. Murid-murid di tebing sekitarnya mendecakkan lidah mereka. Dari kelihatannya, pihak Zhou Yuan tidak memiliki banyak peluang dalam pertandingan gua. Di bawah banyak tatapan mata, Wei Yuxuan tidak mundur setelah dengan mudah mengalahkan Pan Song. Sebaliknya, dia melambaikan lengan bajunya, tersenyum sambil mengarahkan pandangannya ke arah Tong Long. Sekarang giliranmu selanjutnya. Kata-kata ini segera menyebabkan gelombang kebisingan meletus di sekitar mereka. Baru sekarang semua orang menyadari bahwa Wei Yuxuan sebenarnya dimaksudkan untuk mengalahkan ketiga murid Shen Taiyuan sendirian. Betapa mendominasi, jika dia diizinkan untuk berhasil, itu sama saja dengan menginjak wajah faksi Shen Taiyuan. Pada titik ini, mereka yang melihat ke arah Zhou Yuan tidak bisa menahan perasaan kasihan. Kemungkinan dia akan menjadi bahan tertawaan di sekte setelah hari ini. Bab 335, ketika Wei Yuxuan terus menantang Tong Long, bukan hanya banyak murid yang menonton di dekatnya yang bereaksi, ekspresi murid-murid Shen Taiyuan secara khusus menjadi agak jelek, kemarahan memenuhi mata mereka. Wei Yuxuan terlalu sombong, apakah dia benar-benar berpikir kakak senior Tong Long akan menjadi lawan yang mudah? Wei Yuxuan diakui sangat kuat, tapi kakak senior Tong Long tidak lemah. Apa haknya untuk memandang rendah kakak senior Tong Long? Banyak murid yang berkomentar dengan marah, semuanya dipenuhi dengan kemarahan. Di pavilion batu, ekspresi Shen Taiyuan sedikit tenggelam saat dia melirik ke arah Lu Hong di pavilion terdekat. Sedikit ejekan samar saat ini tergantung dari sudut mulut yang terakhir. Shen Taiyuan melambaikan tangannya, menekan suara marah dari banyak muridnya. Bicara tidak berguna pada saat ini dan hanya akan membuat orang lain memandang rendah mereka. Namun, tatapannya berubah sedikit lebih dalam saat dia menatap sosok Wei Yuxuan di atas panggung batu. Bukankah Wei Yuxuan terlalu sombong? Tidak disangka dia berencana menjatuhkan semuanya sendirian. Di area tetua Lu Song, mata Lu Yan membelalak saat dia melihat. Lu Song mengerutkan kening. Tampaknya Wei Yuxuan tidak akan meninggalkan mereka sedikitpun wajah. Jika pihak Shen Taiyuan benar-benar berakhir sendirian dimusnahkan sementara begitu banyak murid dari puncak lain menonton, itu akan menjadi pukulan yang sangat besar bagi reputasi kelompoknya. Selanjutnya, ketika berita ini menyebar, orang lain pasti akan menyebutnya tidak berguna. Lu Hong benar-benar sombong, ekspresi Lu Song juga sedikit jelek. Segera setelah itu, dia menghela nafas tak berdaya, pihak lain terlalu kuat, dan bahkan dia merasa tidak berdaya. Lu Yan menghibur, jangan terlalu khawatir kakek, Tong Long tidak bisa diremehkan dan tidak boleh kalah dari Wei Yuxuan. Meskipun dia sedikit bias terhadap Zhou Yuan, dia mengerti bahwa tidak ada gunanya bagi mereka jika reputasi faksi Lu Hong dibiarkan tumbuh lebih besar. Lu Song menghela nafas. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mencoba dan menjadi sedikit lebih optimis. Namun, Wei Yuxuan bukanlah orang bodoh. Apakah dia akan begitu sombong jika dia tidak menyembunyikan beberapa kartu di lengan bajunya? Kata-kata yang sombong, di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Tong Long berubah agak badai saat dia menatap Wei Yuxuan dan berkata, "Aku tidak bermaksud mengambil keuntungan darimu, jadi aku menyarankanmu untuk beristirahat sebentar sebelum datang untuk melawanku." Dia telah bertanya-tanya sebelumnya tentang seberapa kuat Wei Yuxuan. Dia berada di puncak lapisan kelima tahap Alpha Origin seperti dirinya, dan mungkin hanya sedikit lebih kuat. Namun, ada batasan seberapa kuat dan pertempuran sebelumnya pasti telah mengambil setidaknya sedikit dari Wei Yuxuan. Wei Yuxuan hanya tersenyum sedikit setelah mendengar ini, ekspresi ejekan di senyumnya saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku mengagumi sikap saudara Tong Long, tetapi apakah seekor singa akan peduli dengan kebaikan dari seekor kelinci?" Ekspresi Tong Long berubah menjadi hijau karena amarah, kemarahan berkilat di matanya. Wei Yuxuan benar-benar terlalu sombong, bagaimana mungkin dia berani membandingkan Tong Long dengan kelinci? Karena kamu berniat mencari penghinaanmu sendiri, aku akan dengan senang hati mengabulkan keinginanmu. Kaki Tong Long terdorong dari tanah saat Genesis Ki yang kuat tiba-tiba meledak dari tubuhnya.
Melilitnya seperti ular piton raksasa, tubuhnya meluncur ke udara seperti peluru meriam, dan terbanting ke atas panggung batu. Tonglong telah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa sejak awal, Genesis Ki-nya jelas lebih kuat dari milik Pan Song. Murid-murid yang menonton di sekitarnya memberikan sedikit anggukan persetujuan. Sebagai murid selempang emas terkuat di bawah Shen Taiyuan, Tonglong memang individu yang kuat. Genesis Ki berputar-putar di sekitar tubuh Tonglong, rasa dingin yang tajam di matanya saat dia menatap Wei Yuxuan. Tidak membuang waktu dengan kata-kata, sosok Tonglong bergerak, menembak ke depan dengan kecepatan yang menghancurkan udara di sekitarnya. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di depan Wei Yuxuan saat 5 jari terkepal erat menjadi yang pertama yang dikirim terbang ke depan. Genesis Ki yang kuat berputar-putar di sekitar tinjunya, mengeluarkan suara mendesis. Genesis Ki tampaknya mengambil bentuk ular sanca hitam, membawa bau busuk saat ia menerkam ke arah Wei Yuxuan. Teknik Heaven Genesis kecil bermutu tinggi, Poison Python Force. Tonglong menggunakan kartu truf terkuatnya di awal, Genesis Ki-nya mirip dengan ular sanca yang mengandung racun mematikan. Itu akan mencemari siapa saja yang bersentuhan dengannya, melukai mereka dari dalam. Ekspresi Wei Yuxuan tetap acuh tak acuh. Rune bercahaya redup muncul di tangannya, mengeluarkan gelombang Genesis Ki yang unik. Tangannya tiba-tiba dikirim memotong ke depan sepersekian detik kemudian, seolah-olah dia bermaksud bertemu ular sanca racun mematikan Tonglong Genesis Ki dengan tangan kosong. Kedua belah pihak bentrok, menyebabkan udara di sekitar mereka beriak saat gelombang kejut menyebar. Pada saat tumbukan, mata Tonglong menyusut sedikit, dia telah merasakan kekuatan sobek yang aneh merobek dan menembus Genesis Ki-nya. Untungnya, Genesis Ki-nya cukup kuat, dan dia segera menarik tangannya begitu dia merasakan ada yang tidak beres. Keduanya mundur hampir seketika. Tonglong melihat ke arah telapak tangannya, di mana luka berdarah samar muncul. Jika bukan karena respon cepatnya tadi, lawannya akan menusuk tangannya. Ekspresi Tonglong tenggelam saat dia perlahan berkata, ini adalah tangan penghancur Genesis. Dia akhirnya mengenali teknik Genesis pihak lain. Wei Yuxuan tersenyum tipis. Ada beberapa bercak hitam pekat di tangannya karena racun itu, tetapi dengan cepat dinetralkan oleh Genesis Ki di tubuhnya. Kakak Tonglong cukup berpengetahuan. Wei Yuxuan terkekeh. Tonglong mengerutkan kening. Genesis Breaker Hand berspesialisasi dalam menerobos Genesis Ki, membuatnya sangat mematikan. Dia tidak akan pernah berharap Wei Yuxuan menguasainya. Meskipun itu memang teknik yang rumit untuk dihadapi, Tonglong setidaknya bisa melakukan beberapa tindakan balasan sekarang setelah dia sadar. Teknik ini mungkin dapat menembus Genesis Ki, tetapi keefektifannya akan bergantung pada kekuatan Genesis Ki target. Selama dia sedikit lebih berhati-hati dan memperkuat pertahanannya, lawan secara alami tidak akan bisa menang. Sementara banyak pikiran melintas di hati Tonglong, dia menarik napas dalam-dalam saat Genesis Ki mulai melonjak keluar dari bintang-bintang Genesis Ki yang berkedip-kedip di dalam dueling Ki-nya, mengisi seluruh tubuhnya. Genesis Ki yang kuat menyelimuti Tonglong seperti asap, memberikan tekanan yang kuat. Sosoknya berubah menjadi gambar setelahnya lagi saat dia melesat maju, retakan tumbuh dengan cepat di sepanjang tanah di bawah kakinya. Dengan dukungan dari Genesis Ki-nya, Tonglong mirip dengan binatang buas. Badai tinju meluncur menuju titik-titik kerentanan pada tubuh Wei Yuxuan. Di bawah serbuan serangan, bahkan udara tampak tergeser, mengubah area itu menjadi sepetak kecil ruang hampa. Wei Yuxuan tidak mundur, run cahaya berkedip-kedip di tangannya saat aura samar tapi tajam berdenyut. Angin telapak tangan terus ditebas seperti pedang, berbenturan langsung dengan bayangan pukulan yang tak terhitung jumlahnya dari Tonglong. Di bawah banyak tatapan kagum, kedua individu itu bentrok dengan ganas, tidak menunjukkan belas kasihan melainkan kekejaman yang luar biasa. Ngarai yang dalam robek terbuka di tanah di bawah kaki mereka, sementara juga meledak penuh lubang, mengubah tempat itu menjadi berantakan total. Semua orang menyaksikan dengan mata lebar, pertarungan ini bisa dianggap sangat intens untuk satu di antara lapisan kelima Alpha Origins. Sementara mereka terus saling memukul, banyak murid melihat luka berdarah muncul satu demi satu di tubuh Tonglong, jelas ditinggalkan oleh lawannya yang mencabik-cabik Genesis Ki. Namun, Wei Yuxuan juga tampaknya tidak terlalu baik, bercak hitam terus-menerus muncul di permukaan tubuhnya, jelas merupakan hasil kerja racun. Tonglong dengan dingin berkata, Wei Yuxuan, ini adalah batas tangan pemecah Genesismu, itu tidak dapat sepenuhnya menembus pertahananku, dan hanya dapat meninggalkan beberapa luka yang dangkal. Di sisi lain, racun pitonku sudah mulai menyerang tanganmu, tubuh, dan Anda tidak dapat mengikutinya. Dia mungkin tampak berlumuran darah, tetapi itu hanyalah luka daging. Saat kata-kata Tonglong memudar, sudut bibir Wei Yuxuan tampak sedikit melengkung ke atas saat tatapan ejekan melintas di matanya. Apakah begitu? Dengan dua jari terulur, dia tiba-tiba mendorong ke depan.
Setelah melihat bahwa lawan tidak akan menyerah, Tong Long dengan dingin mendengus. Kelima jarinya mengepal saat Genesis Ki yang kuat dituangkan ke dalamnya, membuatnya mirip dengan logam. Sebuah pukulan meledak di udara. Di bawah pengawasan orang banyak, kepalan tangan dan jari saling bertabrakan. Pada saat itu, suara menusuk samar terdengar. Pupil Tong Long tiba-tiba menyusut saat rasa sakit yang hebat menyebar dari tinjunya. Wajahnya langsung meringis saat lubang berdarah dibuka dengan paksa di tinju Genesis Ki yang dilapisi oleh jari-jari Wei Yuxuan. Teriakan menyakitkan keluar dari mulutnya saat tubuhnya dikirim terbang. Itu jatuh ke tanah, darah menyembur dari lubang di tinjunya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua orang yang hadir melompat kaget. Tidak ada yang mengharapkan kesimpulan yang begitu tiba-tiba untuk apa yang tampak seperti pertandingan antara dua petarung yang seimbang. Mereka tidak dapat memahami bagaimana Wei Yuxuan menembus pertahanan Tong Long pada saat sepersekian detik sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Tong Long pucat saat menatap Wei Yuxuan. Wei Yuxuan hanya mengungkapkan senyum tipis saat dia perlahan menarik tangannya. Namun, semua orang bisa merasakan Genesis Ki yang mencengangkan yang tiba-tiba meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi. Kekuatan gelombang Genesis Ki ini langsung menghancurkan setiap jejak racun terakhir di tubuhnya. Apakah kamu mengerti sekarang? Nada bicara Wei Yuxuan acuh tak acuh. Kulit Tong Long berubah pucat ketika dia bergumam dengan suara bergetar. Kamu sudah melangkah ke tahap ke-6 tahap Alpha Origin. Tidak heran, pantas saja Wei Yuxuan yakin bisa menghadapi mereka semua tanpa dua rekan satu timnya. Ternyata dia sudah melangkah ke tahap Alpha Origin lapisan ke-6. Setiap murid yang mencapai tingkat kultivasi ini akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam tes pemilihan selempang ungu, meninggalkan status selempang emas seseorang dan menjadi murid selempang ungu. Wei Yuxuan telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Keributan meledak dari banyak murid di sekitarnya. Wei Yuxuan sudah menjadi ahli Alpha Origin lapisan ke-6, tidak heran dia begitu percaya diri. Setelah kekalahan Tong Long, pihak Shen Taiyuan ditinggalkan dengan peserta yang terlihat paling lemah. Tatapan demi tatapan dilemparkan ke arah sosok Zhou Yuan, menemukan bahwa yang terakhir menatap Wei Yuxuan dengan heran, tampaknya kagum dengan kekuatan yang ditunjukkan olehnya. Mereka tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala, rasa kasihan dalam tatapan mereka tumbuh ketika mereka melihat ke arah Zhou Yuan. Sangat mudah untuk membayangkan bagaimana dia telah jatuh ke dalam lubang keputusasaan. Bab 336, Wei Yuxuan benar-benar sesuai dengan namanya sebagai murid selempang emas terkuat Lu Hong. Aku tidak pernah menyangka bahwa dia diam-diam telah maju ke tahap Alpha Origin lapisan ke-6. Dengan kekuatan seperti itu, dia sudah memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam tes seleksi selempang ungu. Jika dia berhasil, dia akan dapat meninggalkan status selempang emasnya, dan menjadi murid selempang anggu sejati. Luar biasa, tidak heran dia begitu sombong, ternyata dia memiliki kemampuan untuk mendukungnya. Di sisi sebaliknya Shen Taiyuan hancur. Tong Long dan Pan Song adalah murid selempang emas kursi pertama dan kedua, tetapi keduanya telah kalah. Haha, tidak perlu khawatir. Bukankah mereka masih memiliki murid jenius yang seharusnya bisa menandingi kakak laki-laki Chu Qing di masa depan? Mungkin dia akan bisa menyelamatkan situasi ini. Bisikan pelan dan percakapan pribadi terus terdengar di area tersebut. Namun, kebanyakan dari mereka mengungkapkan keterkejutan mereka pada kemampuan Wei Yuxuan. Bahkan di antara semua murid di Sekte Changsuan, tahap Alpha Origin lapisan ke-6 seperti dia sudah dianggap sebagai salah satu elit. Pavilion Shen Taiyuan dan sekitarnya benar-benar sunyi saat dia duduk di dalamnya dengan wajah tanpa emosi. Namun, tangannya yang keriput di atas meja mau tidak mau mengepal erat. Di sampingnya, Zhou Tai, Zhang Yan, dan murid selempang anggu lainnya mengenakan ekspresi muram di wajah mereka saat mereka menatap tajam ke arah Wei Yuxuan yang menang, berharap mereka secara pribadi dapat melompat turun dan memberinya pukulan yang akan diingatnya. Namun, ada aturan yang harus dipatuhi dalam pertandingan gua. Selain kontestan, tidak ada orang lain yang diizinkan ikut campur. Namun, jika Wei Yuxuan berhasil mengalahkan ketiga lawan sendirian hari ini, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi faksi tetua Shen. Mereka sudah bisa membayangkan betapa mereka akan diejek di masa depan. Berbeda dengan suasana suram di sisi ini, sorakan perayaan terus-menerus terdengar dari sisi Lu Hong. Para murid di sana terus-menerus melontarkan tatapan mengejek. Duduk di dalam pavilion batu, Lu Hong tersenyum sambil mengangkat cangkir teh di tangannya. Kakak senior Wei Yuxuan memang murid selempang emas terkuat Paman Hong. Begitu dia lulus ujian pemilihan selempang ungu, dia akan menjadi murid selempang anggu asli, kata Lu Suanyin dari belakang Lu Hong sambil menyeringai. Sementara itu, ekspresi puas menyebar di wajahnya yang cantik. Dia melirik sadis ke arah sosok Zhou Yuan di arena. Sekarang Tong Long dan Pan Song telah dikalahkan, bukankah dia akan panik?
Meskipun Zhou Yuan menempati posisi pertama dalam upacara pemilihan puncak, itu hanya membuktikan dominasinya atas murid gunung luar. Namun, sekarang setelah dia memasuki gunung bagian dalam, kemampuannya yang menyedihkan tidak lagi memberinya hak untuk menjadi sombong. Aku ingin tahu berapa banyak wajah yang tersisa setelah kakak senior Wei Yuxuan menghabisimu. Lu Xuanyin akhirnya merasa bebas. Sepertinya dia akhirnya bisa melampiaskan kebencian yang dia simpan di hatinya selama sebulan terakhir. Dari apa yang dia lihat, karena Tong Long dan Pan Song telah kalah, seseorang seperti Zhou Yuan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghadapi Wei Yuxuan. Dengan demikian, tujuannya untuk hari ini akan tercapai. Sepertinya tetua Shen telah ditipu lagi kali ini. Lu Song menatap pemandangan di depannya sambil menghela nafas. Jelas bahwa Wei Yuxuan telah maju ke tahap ke-6 Alpha Origin untuk beberapa waktu. Namun, Lu Hong memilih untuk menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Dengan melakukan itu, dia untuk sementara waktu dapat menghindari membawa Wei Yuxuan ke tes pemilihan selempang ungu, dan mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam pertandingan gua sebagai murid selempang emas. Karena itu, karena dia dapat menggunakan kemampuan Alpha Origin lapisan ke-6-nya melawan murid selempang emas Alpha Origin lapisan ke-5, tidak mungkin Lu Hong kalah. Selain Lu Song, Lu Yan juga mengerutkan kening. Bahkan jika Tong Long dan Pan Song kalah, hasil pertandingan gua ini sudah sangat jelas. Dia melirik Zhou Yuan, bibirnya tertarik keluar saat dia berkata, "Ini semua karena kamu membuat keributan besar di Danau Genesis, yang mengakibatkan kerumunan besar dari berbagai puncak ditarik untuk menonton gua. Pertandingan hari ini, setelah hasil pertandingan hari ini menyebar, faksi tetua Shen akan kehilangan muka. Hanya murid dari puncak Saint Genesis yang akan menghadiri pertandingan gua mereka di masa lalu, sehingga hasilnya tidak menyebar ke puncak lainnya. Namun, situasi hari ini berbeda, karena ada murid dari berbagai puncak yang hadir, tidak mungkin menghentikan arus informasi." Lu Song menghela nafas di dalam, dia melambaikan tangannya dengan pasrah saat dia jatuh tanpa daya ke kursinya. Sepertinya tidak ada perubahan hasilnya. Setelah hari ini, Lu Hong kemungkinan akan menjadi lebih sombong di puncak Saint Genesis. Di bawah banyak mata yang mengawasi diwarnai dengan berbagai ekspresi, Wei Yuxuan yang tersenyum mengangkat kepalanya, menatap Zhou Yuan sambil berkata dengan suara ramah, "Saudara Zhou Yuan, giliranmu. Kenapa kamu tidak secara sukarela menantangku agar kita tidak membuang waktu lagi?" Menurut aturan pertandingan gua, seorang kontestan hanya diberi 2 kesempatan untuk menantang lawan. Bahkan jika seseorang memenangkan 2 pertarungan pertama, pertandingan ketiga akan ditentukan oleh lawannya. Ini untuk mencegah satu peserta mengalahkan ketiga kontestan dari fraksi lawan, menyebabkan fraksi lawan kehilangan muka. Oleh karena itu, setelah Wei Yuxuan memenangkan 2 pertarungan berturut-turut, Zhou Yuan diizinkan memilih lawannya untuk pertandingan ketiga. Setelah Wei Yuxuan berbicara, tawa meledak di tebing sekitarnya. Para murid yang turun untuk menonton Zhou Yuan khususnya, sangat keras. Meskipun Zhou Yuan diejek oleh orang banyak di sekitarnya, hampir tidak ada jejak kemarahan di wajahnya. Keterkejutan yang dia ungkapkan terhadap Wei Yuxuan berangsur-angsur surut, saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tebing tempat faksi tetua Shen Taiyuan berada. Pada saat ini, semua murid sedih, membuat suasana menjadi sangat tertekan. Bahkan Shen Taiyuan tidak berekspresi, kekalahan Tong Long dan Pan Song telah memberikan pukulan besar bagi mereka. Selain itu, mereka tidak percaya bahwa mereka memiliki kesempatan sekecil apapun untuk melakukan serangan balik kali ini. Zhou Yuan tersenyum tak berdaya. Sebelum dia bergerak dan mendarat di atas panggung batu, dia menatap Wei Yuxuan yang tersenyum, dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Kakak senior Wei, kamu pasti sangat lelah setelah 2 pertandingan berturut-turut, akan lebih baik bagimu untuk beristirahat selama 2 putaran berikutnya. Aku tidak ingin mengambil keuntungan darimu." Kata-katanya mengejutkan tidak hanya Wei Yuxuan, tetapi juga membuat banyak murid di sekitar tebing tertawa terbahak-bahak. Di samping Lu Xuanyin, pemuda berambut merah bernama Suyan tanpa sadar tertawa ketika dia berkata, "Apakah anak ini begitu ketakutan sehingga dia kehilangan akal? Apakah dia benar-benar percaya bahwa dia bisa akan mengambil keuntungan dari Wei Yuxuan?" Lu Xuanyin mengeluarkan tawa dingin, dia hanya berusaha menghibur orang banyak. Murid-murid dari faksi Shen Taiyuan saling memandang, menemukan ekspresi canggung di beberapa wajah mereka. Keputusan Zhou Yuan untuk melontarkan lelucon pada saat seperti itu cukup memalukan. Dia sangat tidak sedap dipandang, membandingkannya dengan senior Chu Qing benar-benar menghina, kata Lu Yan dengan cemberut yang dalam, jelas agak kesal. Di atas panggung batu, ekspresi bingung di wajah Wei Yuxuan hanya berlangsung beberapa saat, sebelum dia terkekeh saat matanya sedikit menyipit. "Apakah kamu serius?" Tong Long telah mengatakan kata-kata yang mirip dengannya sebelumnya, tetapi sekarang berakhir dengan berbaring di tanah. Tidak disangka Zhou Yuan benar-benar berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepadanya juga. Apakah orang ini benar-benar mengacak-acak otaknya karena takut?
Zhou Yuan mengabaikan Wei Yuxuan, dan malah melihat ke arah Feng Yu dan Cheng Yin. Dia dengan santai menunjuk salah satu dari mereka dan berkata, "Kamu, apakah berkenan melawanku?" Orang yang dia tunjuk adalah Feng Yu. Ketika Feng Yu melihat ini, dia mengangkat bahu sambil tersenyum, sebelum dia menatap Wei Yuxuan dan berkata, "Maaf kakak senior Wei, sepertinya kamu tidak akan memonopoli semua pusat perhatian." Wei Yuxuan tertawa, tampaknya sedikit tidak berdaya ketika dia menjawab, "Baik, aku akan menyerahkannya padamu, lagi pula aku harus khawatir menodai tanganku bahkan jika aku mengalahkan lawan seperti itu." Dia jelas mendapat kesan bahwa Zhou Yuan takut mati konyol. Dengan lambaian tangannya, dia berbalik dan mulai berjalan pergi. Feng Yu melayang turun dan mendarat di depan Zhou Yuan. "Saudara laki-laki Zhou Yuan, apakah kamu merasa bahwa aku yang paling mudah untuk berurusan di antara kami bertiga?" Feng Yu tersenyum palsu saat dia menatap Zhou Yuan, kilatan dingin di matanya, bagaimanapun, jelas menunjukkan bahwa dia siap untuk memberi pelajaran kepadanya. Di seberangnya, Zhou Yuan mengangkat kelopak matanya saat pandangan acuh tak acuh tertuju pada Feng Yu. Dalam contoh berikutnya, Golden Genesis Ki yang kejam keluar dari kepala Zhou Yuan seperti ular sanca emas raksasa, karena ke-700 bintang Genesis Ki mulai bersinar menyilaukan di dueling Ki-nya. Gelombang Genesis Ki membanjiri anggota tubuh dan tulangnya, saat kekuatan yang menakutkan meledak. Tekanan Genesis Ki yang menakutkan menyapu, meremukkan tanah di bawah kaki Zhou Yuan. Sosoknya langsung terrealisasi saat dia meledak ke depan, meninggalkan gambar setelahnya. Suara dentuman sonik segera menyusul. Serangan itu cepat dan tegas, tidak ada sedikit pun keraguan. Dalam sekejap mata, tubuh halus Zhou Yuan muncul di depan Feng Yu. Hanya pada saat inilah dia kembali sadar, segera berteriak ketika Genesis Ki di dalam tubuhnya meledak. "Dasar bodoh, aku tidak percaya kamu berani mengambil inisiatif." Ekspresi Feng Yu mirip dengan badai yang muncul. Genesis Ki-nya melolong saat berkumpul di tinjunya, sebelum dia dengan kejam memberikan pukulan. Meskipun pukulan itu bukan teknik Genesis, itu dikemas dengan Genesis Ki yang kuat. Feng Yu percaya bahwa itu akan dapat mendorong bahkan seseorang seperti Tong Long. Pada saat yang sama, Zhou Yuan juga melemparkan tinjunya ke depan, bahkan meniup udara dengan gemuruh. Dua tinju yang dikemas dengan Genesis Ki yang kuat bertabrakan, tidak menggunakan gerakan mewah apapun. Bentrokan yang mengerikan menyebabkan udara di sekitar mereka beriak saat gelombang kejut menyebar. Retakan mulai meluas di tanah di bawah mereka saat angin kencang menyapu. Namun, ekspresi gelap di wajah Feng Yu berubah drastis saat ini. Dia menyadari bahwa Genesis Ki yang dikemas dalam pukulan Zhou Yuan mirip dengan tsunami yang tak terhentikan, mengandung kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gunung. Kekuatan buas dari serangan Zhou Yuan jauh melebihi miliknya. "Mustahil!" Feng Yu berteriak di dalam hatinya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia hanya menolak untuk percaya bahwa Zhou Yuan, yang hanya berada di lapisan ketiga Alpha Origin, akan benar-benar memiliki Genesis Ki yang melampaui miliknya. Dia, ahli elit Alpha Origin lapisan kelima. Orang harus tahu bahwa ada 500 bintang Genesis Ki di dueling Ki-nya. Tidak peduli betapa terkejutnya dia dengan penemuan ini, Genesis Ki milik Zhou Yuan sudah mulai menyapu dirinya, dengan mudah menghancurkan semua Genesis Ki milik Feng Yu dalam sekejap. Begitu Genesis Ki-nya hancur, tinju Zhou Yuan menghantam dadanya dengan keras. Tubuh Feng Yu dikirim terbang, menabrak dinding gunung, seluruh tubuhnya terjepit ke dinding, sekarang benar-benar berlumuran darah, tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup. Pertarungan antara keduanya berakhir dalam sekejap. Nyatanya, tawa yang menderu-deru bahkan belum mereda ketika tubuh Feng Yu dilempar ke dinding gunung. Wei Yuxuan bahkan belum selesai berjalan santai di atas panggung. Namun, semua tawa berhenti pada saat ini. Kaki Wei Yuxuan juga membeku. Setiap wajah di gunung perlahan menjadi kaku. Di bawah penerangan matahari yang jatuh, wajah mereka tampak agak lucu. Di tengah panggung batu, Zhou Yuan perlahan menarik tinjunya. Ekspresinya masih tanpa ekspresi seperti sebelumnya. Dia mengabaikan semua tatapan, melihat ke arah Cheng Ying yang juga membeku, saat suaranya yang tenang bergema melintasi gunung. Kamu naik ke sini, sekarang giliranmu." Bab 337, seluruh gunung dan sekitarnya sunyi senyap ketika suara tenang Zhou Yuan bergema di daerah itu. Ada ekspresi agak lamban di wajah setiap murid saat mereka menatap tubuh Feng Yu yang berdarah, yang tertanam di sisi tebing. Satu-satunya hal di kepala mereka adalah suara mendengung lembut, jelas tidak dapat kembali sadar untuk sementara waktu. Feng Yu tidak dapat menerima bahkan satu pukulan pun dari Zhou Yuan, dan akhirnya langsung dikalahkan. Banyak murid membuka dan menutup mulut mereka, tetapi tidak dapat berbicara bahkan sepatah kata pun. Tidak ada yang mengharapkan adegan seperti itu muncul. Mereka sebelumnya percaya bahwa otak Zhou Yuan telah diacak oleh rasa takut. Oleh karena itu mengapa dia tidak lagi berani menantang Wei Yuxuan.
tetapi malah memilih lawan yang lebih lemah dengan harapan bertahan sedikit lebih lama, dan mendapatkan kembali sedikit wajah yang mereka miliki. Tidak ada yang menyangka pemuda itu, yang telah mereka semua abaikan, dengan begitu cepat mengalahkan Feng Yu, yang dianggap elit di antara lapisan kelima Alpha Origin, dalam satu pukulan. Seorang murid dengan suara serak bergumam, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana? Teriakan tajam meledak di salah satu pavilion batu. Orang hanya bisa melihat Lu Suanyin yang tercengang menatap panggung batu, wajahnya yang cantik agak terpelintir. Dia telah menunggu untuk melihat sosok sengsara Zhou Yuan saat dia dipukuli ke tanah, tetapi semuanya telah berantakan karena ledakan kekuatannya yang tiba-tiba, mengejutkannya secara substansial. Dia bahkan mulai curiga jika Feng Yu telah disuap, jika tidak, bagaimana mungkin orang bisa menjelaskan bagaimana dia dengan mudah dikalahkan dengan satu pukulan. Orang harus tahu bahwa dia adalah ahli dari lapisan kelima Alpha Origin, sementara Zhou Yuan hanya berada di lapisan ketiga. Ada celah dua lapisan utuh di antara keduanya, bagaimana perbedaan dalam genesis Qi itu bisa diisi? Apakah Zhou Yuan benar-benar tumbuh begitu kuat dalam waktu singkat? Lagi pula, bahkan Lu Suanyin sendiri tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Feng Yu dalam satu pukulan. Di samping Lu Suanyin, wajah Suyan sedikit menyempit saat dia perlahan berkata, sepertinya semua orang meremehkannya. Genesis Qi-nya sangat sombong dan kuat, dan jauh melampaui lapisan kelima biasa. Dia sama sekali tidak sederhana, untuk memiliki genesis Qi seperti itu di lapisan ketiga Alpha Origin. Fondasinya harus sangat padat. Suyan adalah murid selempang ungu, dan karenanya memiliki wawasan yang lebih baik daripada Lu Suanyin. Setelah ledakan kekuatan seketika yang ditunjukkan Zhou Yuan sebelumnya, Suyan telah berhasil mengukur bahwa genesis Qi-nya bukanlah sesuatu yang harus dimiliki oleh murid Alpha Origin lapisan ketiga. Beberapa pertemuan yang beruntung pasti diperlukan untuk mencapai ini di lapisan ketiga. Di pavilion batu, ekspresi Lu Hong sedikit menggelap. Amarah berkilat jauh di dalam matanya saat mereka mengunci Zhou Yuan seperti elang. Dia awalnya berencana menginjak-injak seluruh faksi Sentai Yuan hari ini, tetapi ketika akan berhasil, Zhou Yuan telah masuk dan membuat kekacauan. Seperti serangan kilat, Zhou Yuan juga membuat mulut murid-murid Sentai Yuan terbuka lebar. Mereka saling memandang, lalu menggosok mata, sedikit tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Mereka sudah siap menerima hasil yang paling kejam, dan tidak akan pernah mengharapkan perubahan yang tiba-tiba seperti ini. Tatapan banyak murid memandang ke arah Sentai Yuan di pavilion batu. Keheranan melintas di wajahnya yang awalnya tanpa ekspresi, sebelum dengan cepat mundur. Sentai Yuan perlahan mengulurkan tangannya ke depan, meraih cangkir tehnya dan menyesapnya sedikit, sebelum berbalik ke arah murid-murid yang tercengang saat dia dengan tegas berkata, berhentilah bermimpi. Bukankah seharusnya kalian semua bergegas dan bersorak untuk Zhou Yuan? Apakah kamu puas ditertawakan oleh orang lain? Setelah mendengar omelan Sentai Yuan, leher banyak murid tanpa sadar menyusut kembali. Sepersekian detik kemudian, sorakan gembira mereka mulai menggelegar, akhirnya memecahkan mantra keheningan di atas gunung. Teriakan mereka juga menyadarkan Luyan yang tertegun. Sungguh pemandangan yang sangat menakjubkan untuk melihat bagaimana ekspresinya berubah dengan cepat saat dia merasakan sensasi terbakar memenuhi wajahnya. Dia sebelumnya menganggapnya sebagai Zhou Yuan yang diliputi rasa takut. Tidak ada yang bisa mengharapkan dia menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Bagaimana dia melakukannya? Gumam Luyan sambil menggigit bibir bawahnya. Mata Lu Song yang sedikit menyipit melebar saat ini, ekspresi yang agak rumit di matanya saat dia menatap sosok muda di arena. Pada akhirnya, dia menghela nafas panjang sambil berkata dengan lembut, kamu terlalu memandang rendah dia. Mungkin, Tetua Miao lebih cerdas daripada kita semua. Kata-katanya berarti dia sudah mulai mengakui penilaian yang diberikan oleh Tetua Miao. Luyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebat. Kakek, kamu membuat penilaian terlalu dini, kakak laki-laki Cuking tidak. Namun kali ini, dia sedikit lebih pintar dan tidak menyelesaikan kalimatnya. Setelah diam beberapa saat, dia dengan samar berkata, Zhou Yuan menyerang terlalu cepat sebelumnya, dan bahkan Feng Yu sedikit tidak siap. Maknanya jelas, Zhou Yuan telah membuat lawannya lengah. Lu Song menggelengkan kepalanya, tidak membicarakan topik itu lagi. Tampaknya ada ketertarikan sekarang di matanya yang awalnya bosan saat dia mengalihkan semua perhatiannya ke arena. Pertandingan yang awalnya tidak menegangkan kini akhirnya menjadi sedikit menarik. Kaki Wei Yuxuan telah berhenti di tepi panggung batu. Dia perlahan berbalik, melihat ke arah sosok muda di belakangnya saat senyum di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi badai. Aku tidak berharap bahwa bahkan aku akan salah menilai. Suara Wei Yuxuan agak gelap. Semuanya telah berada di bawah kendalinya saat dia menghabisi Tonglong dan Pansong sebelumnya, dan dia sangat yakin akan menginjak sisi Sentai Yuan hari ini. Tapi siapa yang bisa mengira bahwa Zhou Yuan, yang paling tidak dia pedulikan, akan memberinya kejutan yang begitu besar.
Momentum yang dia ciptakan setelah 2 kemenangan beruntun telah dihancurkan oleh 1 pukulan dari Zhou Yuan. 5 jari Zhou Yuan perlahan mengendur, tidak ada perubahan apapun pada ekspresinya, dia terus mengabaikan Wei Yuxuan saat tatapannya beralih ke arah Cheng Ying. "Aku sudah cukup istirahat, bagaimana kalau aku menemanimu selanjutnya?" Suara dingin Wei Yuxuan terdengar. Zhou Yuan akhirnya memiringkan kepalanya dan meliriknya, saat senyum misterius muncul di wajahnya, "Jangan cemas, giliranmu akan tiba." Dia menoleh ke arah Cheng Ying dan berkata, "Apakah kamu tidak akan turun?" Di tebing di sekitar mereka, banyak murid tidak bisa tidak menelan ludah saat mereka diam-diam menyaksikan pemandangan ini. Zhou Yuan sama sekali tidak ingin melawan Wei Yuxuan. Jika sebelumnya, mereka mungkin percaya bahwa dia kurang berani. Tapi sekarang, bagaimana mungkin ini ketakutan? Ini jelas mata ganti mata. Bukankah Wei Yuxuan menyatakan sebelumnya bahwa dia akan menyapu semuanya sendirian? Karena itu masalahnya, Zhou Yuan akan menggunakan metode yang sama untuk serangan baliknya. Sulit dibayangkan, tetapi jika Zhou Yuan benar-benar berhasil menghadapi mereka bertiga sendirian dan benar-benar membalikkan situasi, namanya pasti akan menyebar ke seluruh sekte Changsuan. Dengan pencapaian seperti ini, bahkan penggemar fanatik Chuqing tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Zhou Yuan memang memiliki bakat dan potensi yang luar biasa. Wei Yuxuan juga bisa menebak tujuan Zhou Yuan, menyebabkan tatapan yang tidak terbaca muncul di matanya. Beberapa saat kemudian, dia tertawa terbahak-bahak karena sangat marah saat dia menusukkan jarinya ke arah Zhou Yuan. "Bagus, bagus" itu adalah 2 kata pendek, tetapi mereka mengeluarkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Dia mengangkat kepalanya dan mengangguk pada Cheng Ying. Setelah melihat ini, Cheng Ying menarik napas dalam-dalam, sebelum sosoknya melayang ke bawah dan mendarat di hadapan Zhou Yuan. Namun, ekspresinya sangat serius, matanya terpaku erat pada Zhou Yuan. Dia menangkupkan kedua tinjunya, "Izinkan aku merasakan kemampuanmu." Tidak ada lagi jejak penghinaan atau merendahkan dari sebelumnya, kewaspadaan yang mendalam terjadi di mata Cheng Ying. Dia harus sangat berhati-hati, karena Feng Yu, yang sama-sama cocok dengan dirinya, masih tertanam di tebing di belakangnya. Namun, dia akan memastikan untuk memberikan semua yang dia miliki, dan tidak membiarkan dirinya lengah seperti pendahulunya. Karena itu, dia percaya dia akan memiliki kesempatan untuk mengkonfirmasi secara pribadi jika Genesis Ki yang menakjubkan dari sebelumnya adalah ledakan kekuatan sementara setelah benar-benar menekan Genesis Ki seseorang, atau apakah Zhou Yuan ini benar-benar sangat kuat. Bab 338, ketika Cheng Ying berdiri di depan Zhou Yuan, setiap tatapan di gunung tanpa berkedip bertemu ke arah mereka berdua. Feng Yu telah kalah dengan cepat sebelumnya, praktis dalam sekejap mata. Sebelum orang banyak bisa bereaksi, dia sudah dihancurkan. Oleh karena itu, mereka juga sangat ingin mendapatkan tampilan yang lebih jelas kali ini. Apakah ledakan kekuatan Zhou Yuan sebelumnya bersifat sementara, atau apakah dia benar-benar sangat kuat? Cheng Ying jelas akan memberi mereka jawaban itu. Suasana berubah tegang, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Mata Cheng Ying dipenuhi dengan kewaspadaan, tatapannya terpaku erat pada Zhou Yuan. Dia membuang semua keraguannya dengan napas dalam-dalam, saat ratusan bintang Genesis Ki di rumah Ki-nya mulai bersinar terang. Genesis Ki yang kuat beredar di dalam tubuhnya, akhirnya meledak dari atas kepalanya, sebelum menyelam ke bawah dan melingkari tubuhnya. Tekanan Genesis Ki yang kuat terbuka. Cheng Ying adalah seorang ahli di antara lapisan kelima, dan tidak sedikit pun lebih lemah dari Feng Yu. Setelah apa yang terjadi pada Feng Yu sebelumnya, Cheng Ying secara alami tidak akan meremehkan lawannya dan segera mengeluarkan semua Genesis Ki-nya. Wajah Zhou Yuan nyaris tidak berubah ketika Cheng Ying memanggil kekuatan penuhnya. Matanya mirip dengan kolam rahasia yang dalam. Di bawah banyak tatapan mata, Cheng Ying memutuskan untuk menyerang lebih dulu untuk mendapatkan keunggulan, dan tidak memberi Zhou Yuan kesempatan untuk menyerang. Genesis Ki mendesing saat tubuh Cheng Ying melesat seperti bayangan. Tubuh Cheng Ying melesat melewati udara, menyatukan tangannya saat Genesis Ki yang kuat keluar dari lengan bajunya. Bunuh bayangan burung hantu, selusin semburan Genesis Ki ditembakkan, tampaknya membentuk bayangan raksasa. Bayangan itu menukik turun dari langit seperti burung hantu berburu, dengan cepat tanpa tandingan saat menerkam ke arah Zhou Yuan. Cheng Ying langsung menggunakan kartu truf. Dari kekuatannya, itu jelas bukan teknik Genesis surga kecil biasa. Jeritan burung hantu yang menusuk terdengar saat bayangan mematikan itu merobek udara. Pada akhirnya, itu menabrak Zhou Yuan, yang tidak bergerak 1 inci pun sejak awal. Tanah hancur saat debu memenuhi udara, pedang bulu Genesis. Tatapan ganas melintas di mata Cheng Ying saat dia melihat serangannya mendarat. Namun, dia tidak punya niat untuk berhenti. Dia mengepalkan kedua tangannya saat Genesis Ki berputar-putar di telapak tangannya berubah menjadi puluhan bulu seperti pedang.
Pola-pola unik menghiasi pedang saat mereka memancarkan ketajaman jantung yang berdebar-debar. Dengan sentakan tangannya, pedang bulu terlempar ke depan, menembak langsung ke udara yang dipenuhi debu, menyebabkan tanah semakin retak. Cheng Ying tanpa ampun, mengirim serangan menghujani seperti badai. Gelombang demi gelombang teknik-teknik Heaven Genesis kecil yang mencengangkan dilontarkan satu demi satu, meledak ke area yang dipenuhi debu secepat mungkin. Di tebing sekitarnya, ekspresi para murid yang menonton sedikit berubah. Ketegasan dan kekejaman Cheng Ying agak membuat mereka terkesan. Cheng Ying tidak punya rencana untuk terlibat dalam pertempuran yang berlarut-larut. Pada dasarnya menggunakan semua Genesis Ki-nya begitu dia menyerang. Genesis Ki berubah menjadi gelombang demi gelombang serangan yang tampaknya memenuhi langit, sebelum membombardir Zhou Yuan dari segala arah. Dalam menghadapi pemboman seperti itu, banyak murid lapisan kelima tidak punya pilihan selain mundur. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah Zhou Yuan tetap di tempatnya berdiri, menerima setiap serangan yang deras. Seorang murid tidak bisa tidak berkomentar dengan suara rendah, bukankah Zhou Yuan terlalu sombong? Tidak percaya dia bahkan tidak mencoba untuk mengelak. Langsung menerima setiap serangan dari Cheng Ying. Apa yang dia pikirkan? Di salah satu pavilion batu, Lu Xuanyin menggertakkan giginya dengan erat, bajingan sombong. Matanya terpaku erat pada debu yang mengepul. Zhou Yuan tidak bisa merasa baik setelah serangan gencar dari Cheng Ying. Banyak tatapan juga terpaku pada debu yang mengambang. Sosok Cheng Ying turun dari udara, kulitnya agak pucat. Serangan cepat yang dia lepaskan sebelumnya telah menghabiskan 90% dari Genesis Ki-nya. Dia menatap kekacauan arena yang tersebar dengan tatapan kejam di matanya. Zhou Yuan, kamu mungkin tidak mengharapkan saya menjadi lebih kejam darimu bukan? Cheng Ying tidak membiarkan dirinya terus berjuang setelah pengebomannya. Jika Zhou Yuan tidak jatuh, tidak mungkin Cheng Yuan akan melakukan serangan balik. Angin sepoi-sepoi bertiup dari gunung, meniup debu di udara. Pemandangan itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas, memperlihatkan kekacauan yang tersebar. Setiap tatapan segera dilemparkan, sebelum murid mereka tiba-tiba menyusut. Di arena yang berantakan, Zhou Yuan masih berdiri di tempat yang sama. Genesis Ki emas muncul dari tubuhnya, tampak seperti ular piton emas raksasa yang melindunginya. Dia berdiri di dalam piton emas raksasanya seperti Genesis Ki, ekspresinya yang tenang mirip dengan sumur tanpa riak. Teriakan kejutan yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh tebing. Zhou Yuan benar-benar tidak terluka setelah dibombardir oleh Cheng Ying. Seorang murid bergumam kaget, dia memblokir semua serangan Cheng Ying dengan Genesis Ki-nya. Tidak disangka Genesis Ki-nya telah mencapai level seperti itu. Mereka jelas mengerti bahwa untuk bertahan dari semua serangan hanya dengan Genesis Ki, Genesis Ki Zhou Yuan pasti sudah jauh melampaui lapisan kelima. Sementara desahan kejutan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, ekspresi Cheng Ying berubah secara drastis. Karena gelombang Genesis Ki dari tubuh Zhou Yuan membuatnya merasakan sensasi bahaya yang menakutkan. Sensasi berbahaya yang hanya akan dia rasakan di hadapan seorang ahli yang telah melangkah ke lapisan ke-6. Genesis Ki-nya sudah tidak kalah dengan lapisan ke-6. Kulit kepala Cheng Ying langsung mati rasa memikirkan hal ini. Kultivasi Zhou Yuan hanya pada lapisan ketiga Alpha Origin. Tetapi mengapa Genesis Ki-nya berada di level ini? Sementara Cheng Ying masih memproses rasa takutnya, Zhou Yuan mengangkat kepalanya. Matanya yang acuh tak acuh mengunci Cheng Ying. Cheng Ying merasa seolah-olah kulit kepalanya meledak saat dia mundur dengan cepat. Namun, sosok Zhou Yuan langsung terrealisasi saat ia menyapu seperti asap, muncul tepat di depan Cheng Ying seolah sedang berteleportasi. Aku akui, murid Cheng Ying menyusut saat dia buru-buru mencoba mengakui kekalahan. Dia tahu bahwa dia tidak lagi memiliki peluang untuk menang, karena Zhou Yuan telah melampaui imajinasinya. Namun, tinju mematikan Zhou Yuan lebih cepat. Sebuah pukulan mendarat di dada Cheng Ying. Genesis Ki meledak, menghancurkan lapisan pelindung saat sosoknya dikirim terbang dengan jeritan yang menyedihkan. Pada akhirnya, Cheng Ying menabrak dinding tebing, pemandangan seluruh tubuhnya tertanam di batu sangat menyedihkan. Tebing di sekitarnya terdiam sekali lagi. Tatapan demi tatapan memandang ke arah Zhou Yuan seolah-olah mereka sedang melihat semacam keburukan. Mereka mungkin percaya Feng Yu terkejut di pertarungan sebelumnya, tapi kali ini, Cheng Ying adalah yang pertama menyerang, dan menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi pada akhirnya, dia bahkan tidak dapat mematahkan pertahanan Genesis Ki milik Zhou Yuan. Ini membuat semua orang mengerti bahwa Zhou Yuan tidak bergantung pada keberuntungan, tetapi benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Tidak ada lagi orang di lapisan kelima yang bisa pergi satu putaran dengannya. Di pavilion Batu Lusong, Luyan Linglung. Sekarang, tidak peduli betapa dia tidak mau, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dalam waktu singkat, Zhou Yuan telah tumbuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan ke tingkat yang mengejutkan semua orang. Lusong perlahan berkata,
Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan lapisan keempat Lu Feng selama upacara pemilihan puncak. Ini baru sebulan sejak itu, tapi dia tampaknya sudah hampir tak terkalahkan di bawah lapisan keenam. Dia melirik Lu Yan dan berkata, dulu ketika Cuking memasuki pegunungan dalam, dia membutuhkan waktu setengah tahun untuk menjadi murid selempang Angu. Sedangkan Zhou Yuan, dia sudah memiliki kualifikasi untuk mengambil bagian dalam pemilihan selempang Angu setelah 1 bulan. Kecepatan ini benar-benar tak tertandingi. Lu Yan hendak mengajukan keberatan, tetapi pada akhirnya hanya bisa menghentakkan kakinya dengan marah. Bahkan dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia memang meremehkan murid baru ini. Lu Song melirik ke arah Shen Taiyuan saat dia menghela nafas dan berkata, keberuntungan Shen tua tidak buruk, aku tidak pernah membayangkan dia akan benar-benar bertemu pohon muda yang bagus. Di tebing di sekitar panggung batu, banyak murid secara bertahap kembali sadar, mereka tidak terkejut seperti sebelumnya, mungkin karena mereka sudah sedikit siap secara mental untuk hasil ini. Meskipun para murid yang datang ke sini untuk menyaksikan Zhou Yuan dipermalukan agak tidak setuju, mereka mengerti bahwa pencapaian pertempuran Zhou Yuan saat ini sudah cukup untuk membuatnya terkenal di sekte tersebut. Cangkir teh di tangan Lu Hong dihancurkan olehnya, menyebabkan teh menetes ke bawah, wajah tuanya dipenuhi dengan rasa dingin. Dia perlahan menyekat teh sambil mengalihkan pandangannya ke arah Wei Yuxuan dan dengan acuh tak acuh berkata, Wei Yuxuan, kamu sudah bangun. Suara acuh tak acuh dipenuhi dengan kemarahan yang membuat takut banyak murid. Wei Yuxuan menarik napas dalam-dalam saat dia melayang ke atas panggung, matanya yang dingin menatap Zhou Yuan saat jarinya menunjuk ke salah satu dinding tebing di sekitarnya. Aku sudah menyimpan tempat itu untukmu. Suara Wei Yuxuan bergema di gunung, menyebabkan semua murid yang menonton menelan ludah. Mereka tahu bahwa pertandingan gua yang sebenarnya akhirnya dimulai. Bab 339, Zhou Yuan dan Wei Yuxuan berdiri saling berhadapan di atas panggung. Tatapan mereka dingin seperti ujung pisau saat jantung berdebar-debar sepertinya mengalir di antara mereka. Di tebing di sekitar mereka, banyak mata terpaku erat pada kedua petarung itu. Pertandingan gua hari ini merupakan serangkaian putaran dan putaran yang tidak terduga. Semua orang awalnya percaya pihak Shen Taiyuan akan dibantai sendirian oleh Wei Yuxuan, membuat mereka kehilangan muka. Namun, tidak ada yang mengharapkan peserta yang hampir semua dari mereka abaikan, Zhou Yuan, untuk melangkah maju pada saat-saat terakhir, pada dasarnya membalas mata karena dia dengan mudah menghancurkan dua lawannya. Pada akhirnya, kedua belah pihak sekarang ditinggalkan dengan satu petarung. Zhou Yuan benar-benar tidak sederhana sama sekali. Jika dia benar-benar mengalahkan Wei Yuxuan hari ini, tidak akan ada lagi orang di sekte Changsuan yang belum pernah mendengar namanya. Dengan mudah mengalahkan dua lapisan kelima pada tahap ketiga Alpha Origin, fondasinya tak terbayangkan. Tapi Wei Yuxuan juga tidak akan menjadi lawan yang mudah. Dia sangat kuat, dan merupakan lapisan keenam yang asli. Kekuatan seperti itu sudah mampu menandingi banyak murid selempang Angu biasa. Zhou Yuan mungkin menang atas Feng Yu dan Cheng Ying, tapi dia pasti tidak akan mudah melawan Wei Yuxuan. Memang, dua yang sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan Wei Yuxuan. Sepertinya pertempuran raksasa tidak bisa dihindari, perjalanan ke sini sama sekali tidak sia-sia. Bisikan menyebar di antara banyak murid yang menonton, dua individu di arena itu mirip dengan harimau dan singa, masing-masing sangat ganas. Sehubungan dengan dua peserta yang sama kuatnya ini, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti siapa yang lebih kuat, semuanya hanya akan diketahui setelah mereka bertarung. Di tebing, di sekitar pavilion batu masing-masing, banyak murid Shen Taiyuan dan Lu Hong dengan cemas menyaksikan. Murid-murid Lu Hong telah cukup santai beberapa waktu sebelumnya. Jelas dibawa kesan bahwa pertandingan gua sepenuhnya dalam kendali mereka. Namun, pikiran seperti itu telah dihapus bersih dari pikiran mereka oleh Zhou Yuan. Meskipun mereka masih percaya diri pada Wei Yuxuan, mereka tidak berani mencemooh lagi, seperti untuk menghindari skenario di mana hal yang tidak terduga terjadi dan mereka akhirnya malah mempermalukan diri sendiri. Ekspresi Lu Hong sangat gelap dan penuh badai. Rencananya untuk sepenuhnya mengalahkan pihak Shen Taiyuan telah benar-benar gagal. Di belakangnya, ekspresi Lu Xuanyin berfluktuasi tak menentu. Saat dia menatap ekspresi jelek di wajah Lu Hong, dia hanya bisa berkata, tidak perlu khawatir Paman Lu, dia tidak mungkin menjadi tandingan kakak laki-laki Wei Yuxuan. Lu Hong mengangguk, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah berharap bahwa Wei Yuxuan mengajarkan pelajaran yang baik kepada orang bodoh yang sombong itu. Di atas panggung batu, Wei Yuxuan tanpa ekspresi memandang Zhou Yuan dan berkata dengan suara acuh tak acuh, awalnya aku mengira kamu hanya di sini untuk mengarang angka. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan menjadi yang terkuat di antara mereka. Tapi kamu seharusnya sudah menghabiskan cukup waktu untuk berjemur di pusat perhatian, kan? Saat kata terakhir diucapkan, mata Wei Yuxuan tiba-tiba menjadi serius.
Genesis Ki yang kuat meledak dari tubuhnya, mengirimkan gelombang demi gelombang tekanan saat retakan tumbuh dari lantai batu di bawah kakinya. Ekspresi para murid yang menonton sedikit berubah, jelas merasakan tekanan Genesis Ki yang menyesakkan. Lapisan ke-6, Genesis Ki mendesis di sekitar tubuh Wei Yuxuan. Kehadirannya yang menindas saja cukup untuk memberikan tekanan mental yang luar biasa pada banyak murid lapisan ke-5. Mata Zhou Yuan sedikit menyipit saat dia merasakan tekanan Genesis Ki. Seperti yang diharapkan dari lapisan ke-6, Genesis Ki seperti itu jauh lebih kuat daripada Feng Yu dan Cheng Ying. Wei Yuxuan memang akan menjadi musuh yang tangguh. Tatapan Zhou Yuan sedikit menurun saat 700 bintang Genesis Ki di rumah Ki-nya mulai bergetar hebat. Semburan Genesis Ki murni mengalir keluar, mengisi seluruh tubuhnya. Pilar Genesis Ki emas setinggi beberapa ratus kaki ditembakkan dari atas kepalanya. Untayan demi untayan Genesis Ki emas mulai berjatuhan, melindungi tubuh Zhou Yuan. Tekanan Genesis Ki dari Wei Yuxuan terputus sepenuhnya saat ini. Tatapan mereka bertemu di udara, saat itu mirip dengan sambaran petir atau letusan magma, saat mata mereka mengeras menjadi bila dingin yang tidak berperasaan. Genesis Ki bergemuruh, beriak udara di sekitarnya. Wei Yuxuan adalah orang pertama yang menembak ke depan. Sosoknya mirip sambaran petir saat tangannya menyatu seolah-olah menutupi matahari atau bulan. Genesis Ki yang kuat dengan panik menyatu ke arah telapak tangannya. Bola Genesis Ki yang mudah menguap telah dibuat, dengan sentakan tangannya, bola Genesis Ki dikirim terbang ke arah Zhou Yuan, gelombang keras darinya menciptakan riak samar di ruang sekitarnya. Saya tertarik untuk mengetahui seberapa kuat fondasi Genesis Ki dari lapisan ketiga sepertimu, Wei Yuxuan dengan dingin berteriak. Serangannya murni didasarkan pada Genesis Ki lapisan ke-6-nya dengan maksud menghentikan momentum Zhou Yuan yang tampaknya tak terbendung. Sebelumnya, Zhou Yuan hanya mengandalkan kuantitas dan kualitas Genesis Ki-nya untuk secara langsung menghancurkan Feng Yu dan Cheng Ying. Jelas bahwa Wei Yuxuan berusaha mengalahkan lawannya dengan cara yang sama. Refleksi bola Genesis Ki membesar dengan cepat di pupil mata Zhou Yuan. Saat dia merasakan tekanan yang mendekat, matanya sedikit menyipit saat kakinya terbanting ke tanah. Sebagian dari pilar emas Genesis Ki beberapa ratus kaki di atasnya terbelah dan melesat di udara seperti pelangi, tampak mirip dengan ular sanca atau naga. Aliran Genesis Ki menabrak bola Genesis Ki. Pada saat tumbukan, gelombang kejut yang mengamuk menyapu keluar, mengiris celah demi celah di tebing sekitarnya. Dua sosok yang paling dekat dengan pusat gempa tidak bergerak 1 inci pun. Gelombang kejut yang sangat kuat bahkan tidak mampu mengguncang mereka. Mereka seperti dua gunung besar dalam badai. Ekspresi terkejut muncul di mata Wei Yuxuan. Zhou Yuan sama sekali tidak dirugikan dalam bentrokan Genesis Ki sebelumnya. Dengan kata lain, fondasi Genesis Ki-nya tidak lebih lemah dari lapisan ke-6 seperti Wei Yuxuan. Pertandingan gua ini akhirnya menjadi sedikit menarik, gumam Wei Yuxuan pada dirinya sendiri dengan suara lembut. Langkah bayangan diam, Genesis Ki berputar di bawah kaki Wei Yuxuan. Sosoknya tiba-tiba melesat ke depan sepersekian detik kemudian, dia menyapu seperti bayangan, dengan kecepatan yang hampir tidak terdeteksi oleh mata. Tubuh Zhou Yuan juga terrealisasi pada saat ini, tampaknya berubah menjadi gumpalan asap saat dia terlempar ke belakang. Namun, sosok Wei Yuxuan menjadi seperti hantu seperti saat ini, anehnya berputar seperti bayangan saat dia muncul tepat di depan Zhou Yuan di tengah hembusan kejutan yang tak terhitung jumlahnya. Hanya ada setengah kaki di antara keduanya. Hormat naik dari sudut mulut Wei Yuxuan. Rune bercahaya muncul dari tengah telapak tangannya, menyebar menutupi seluruh tangannya. Cahaya aneh muncul bersamaan dengan aura ketajaman yang tak terlukiskan. Tangan penghancur Genesis, menghancurkan dua jari menonjol saat Genesis Ki dengan panik mengembun ke arah mereka, bahkan retakan kecil tampak robek di ruang itu sendiri di ujung jarinya. Serangan itu sangat mematikan, niat membunuh melonjak di dalamnya. Itu adalah gerakan yang sama yang dengan mudah menembus tangan Tong Long sebelumnya. Jari-jari yang berkedip-kedip dengan cepat membesar di pupil Zhou Yuan saat matanya berkedip samar. Detik berikutnya, kelima jarinya sudah mengepal erat, Genesis Ki menutupinya lapis demi lapis seolah membentuk baju besi yang bersinar. Zhou Yuan meninju, meledakkan semua udara di depannya. Pukulan dan jari beradu dengan ganas. Saat melihat pemandangan ini, beberapa orang di sekitar tebing mau tidak mau menutupi mata mereka saat mereka berulang kali menggelengkan kepala. Apakah Zhou Yuan telah melupakan kemampuan Genesis Breaker Hand milik Wei Yuxuan untuk menembus Genesis Ki? Tong Long telah kehilangan langkah ini sebelumnya, dan kali ini, kekuatannya juga jelas lebih besar dari sebelumnya. Sebaliknya, Zhou Yuan tampak agak bodoh untuk menghadapinya dengan tangan kosong. Dasar bodoh, Lu Xuanyin tidak tahan untuk menggertakkan giginya dengan erat saat dia mencibir. Di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tinju dan jari akhirnya bertabrakan.
Ekspresi ejekan perlahan naik dari sudut bibir Wei Yuxuan. Namun, bibir melengkung tiba-tiba membeku sepersekian detik kemudian. Jari-jarinya yang dilapisi Genesis Ki memang dengan mudah merobek lapisan Genesis Ki di kepalan tangan Zhou Yuan, tetapi saat hendak menembus daging, cahaya biru samar muncul di kulit kepalan tangan Zhou Yuan. Saat jari Wei Yuxuan menyentuh cahaya biru yang redup, kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan gunung turun. Suara sesuatu yang pecah terdengar saat rasa sakit yang hebat menyebar dari ujung jarinya, menyebabkan ekspresinya berubah. Saat riak-riak berdenyut kencang dari bentrokan mereka, tatapan demi tatapan penuh dengan ketidakpercayaan menyaksikan sosok Wei Yuxuan tersentak ke belakang, kakinya meluncur di tanah, dan meninggalkan bekas yang dalam di atasnya. Dengan hentakan, tanah retak saat Wei Yuxuan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Dia menundukkan kepalanya dengan ekspresi jelek, hanya untuk menemukan kedua jarinya sekarang berantakan berdarah, bahkan tulangnya sedikit retak. Hampir mustahil untuk percaya bahwa dialah yang kalah dalam pertukaran sebelumnya. Dia dengan kasar mengangkat kepalanya, matanya menatap Zhou Yuan. Zhou Yuan mengulurkan tinjunya dan tersenyum, cahaya biru mengalir di permukaan tinjunya. Tampaknya membentuk lapisan sisik biru samar, cahaya tampak berputar-putar di atas sisik, pemandangan yang luar biasa ajaib. Ini adalah sisik naga ajaib yang telah berevolusi dari sisik piton ajaib selama pembaptisan Aumaum Genesis. Aku minta maaf, sepertinya tinjuku lebih keras dari yang kamu harapkan. Aku khawatir Genesis Breaker Handmu tidak bisa menembus, kata Zhou Yuan dengan senyum tipis. Sementara itu, banyak murid di sekitar tebing membuka mata lebar-lebar saat jeritan yang mengguncang bumi memenuhi area tersebut. Siapa yang bisa mengira bahwa Zhou Yuan lah yang pertama kali akan menang dalam bentrokan sengit mereka? Genesis Breaker Hand milik Wei Yuxuan telah dipatahkan oleh Zhou Yuan di pavilion batu tertentu. Bahkan Lu Xuanyin jatuh ke pantatnya di atas kursi batu, wajahnya yang cantik pucat pasi. Bab 340, Zhou Yuan berdiri di atas panggung batu. Cahaya biru berputar-putar di tinjunya saat sisik biru samar muncul, pemandangan yang sangat aneh. Dia melirik ke bawah, menemukan beberapa goresan pada sisiknya, yang ternyata ditinggalkan oleh Wei Yuxuan sebelumnya. Meskipun Genesis Breaker Hand yang terakhir mendominasi, ia berspesialisasi dalam menangani Genesis Ki. Oleh karena itu, dia tidak hanya tidak dapat mematahkan sisik naga ajaib, tetapi bahkan jari-jarinya akhirnya patah oleh pukulan Zhou Yuan yang berat seperti pukulan gunung. Sisik naga ajaib, jari Zhou Yuan dengan ringan menyapu sisik biru samar saat senyum puas muncul dari sudut bibirnya. Dibandingkan dengan sisik piton, sisik naga yang berevolusi jauh lebih baik dalam kecakapan pertahanan dan penguatan kekuatan. Jika tidak, Zhou Yuan tidak mungkin mematahkan tulang lawannya. Kakak Yao Yao mengatakan bahwa jika Ki Omni Piton saya berhasil berevolusi sekali lagi dan menjadi Ki penunduk surgawi ular dunia kelas 7, sisik naga ajaib juga akan naik ke tingkat berikutnya, berubah menjadi sisik ular surgawi yang sebenarnya. Sisik ular surgawi cukup kuat untuk bertahan dari serangan ahli dueling ilahi. Sementara itu juga memiliki banyak kemampuan mistis, mereka pada dasarnya akan memungkinkan seseorang untuk berubah menjadi ular surgawi berbentuk manusia, sebuah eksistensi yang sangat tirani. Jika tiba suatu hari di mana aku berhasil mencapai naga suci galaksi Ki tier ketiga tingkat 9, itu akan menjadi lebih menakjubkan, sisiknya akan berevolusi menjadi sisik naga suci, dan hanya dewa yang tahu seberapa kuatnya itu. Zhou Yuan merasa agak kewalahan oleh pemikiran seperti itu, tetapi dengan cepat mampu menekan emosinya. Dia tahu bahwa hal-hal seperti itu masih terlalu jauh baginya saat ini, dan apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengambil langkah demi langkah dan memperkuat fondasinya. Dia mengangkat kepalanya, melihat ke arah badai yang secara bertahap muncul di wajah Wei Yuxuan, lawan sebelum dia akan menjadi batu loncatan terbaik untuk tujuan ini. Wei Yuxuan dengan dingin berkata, aku tidak pernah membayangkan bahwa akan datang suatu hari ketika tangan penghancur Genesisku akan patah. Saat dia berbicara, hitam pekat seperti malam Genesis Ki dengan keras mengaduk-aduk tubuhnya. Desis terdengar saat mengaduk udara di sekitarnya, pertanda bahwa dia sangat marah. Terbukti, Wei Yuxuan yang sejak awal tersenyum akhirnya marah. Wei Yuxuan tiba-tiba menamparkan tangannya yang berdarah ke tanah saat Genesis Ki hitam malam dengan cepat meluas seperti rawa. Rawa hitam, seluruh panggung batu langsung ditelan oleh rawa seperti Genesis Ki hitam malam saat ular yang tak terhitung jumlahnya seperti aliran Genesis Ki melesat keluar dan mengular ke arah Zhou Yuan. Sosok Zhou Yuan dengan cepat menjadi halus, seperti gumpalan asap saat dia melayang melintasi permukaan rawa hitam, menghindari semua serangan. Sinar cahaya hitam lengket yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari rawa, tampaknya membentuk jaring raksasa yang menjulang ke arah Zhou Yuan. Mata Zhou Yuan sedikit menyipit, dengan sentakan lengan bajunya, bola petir angin raksasa mengembun di tangannya, berdenyut dengan gelombang Genesis Ki yang mengamuk.
Angin hebat dan guntur bola petir angin tanpa ampun menghantam rawa hitam. Genesis Ki yang mengandung kekuatan utama angin dan kilat menyapu keluar, dengan paksa menghancurkan rawa hitam yang menutupi tanah saat penyebaran hitam dengan cepat surut. Jaring raksasa yang lengket itu juga pecah, berubah menjadi titik cahaya yang memenuhi langit. Saat cahaya menari-nari di udara, suara angin yang tajam terdengar saat kilatan cahaya es dengan aura menyeramkan menembus udara, langsung menuju ke tenggorokan Zhou Yuan. Itu adalah tombak hitam. Zhou Yuan membuat gerakan meraih saat kuas Yuan surgawi mendarat di tangannya. Dengan sedikit gemetar, ia mulai tumbuh dengan cepat, rambut seputih saljunya menyebar menjadi jaring putih. Tombak hitam menusuk jaring putih, merentangkannya pada sudut yang bergetar. Ujung tombak yang tajam hanya 1 inci dari tenggorokan Zhou Yuan, namun, pada akhirnya tidak dapat mengambil langkah terakhir itu, dan dipantulkan kembali oleh jaring. Saat tombak hitam dikirim terbang, sosok halus Zhou Yuan melesat maju, kuas Yuan surgawi di tangannya berubah menjadi kilatan cahaya es yang tak terhitung banyaknya yang mengelilingi Wei Yuxuan yang berlari dari belakang. Wei Yuxuan mengacungkan tombak hitam, Genesis Ki hitam malam mengepul seperti asap di sekelilingnya, setelah gambar tombak tampak memenuhi area tersebut, menghalangi setiap dorongan dari ujung kuas seputih salju. Mata kedua individu sedingin es, tidak menunjukkan belas kasihan, setiap serangan ditujukan ke tempat yang fatal, tetapi akhirnya diblokir oleh pihak lain. Itu adalah pertempuran yang penuh gairah yang mirip dengan antara singa dan harimau. Di tebing di sekitarnya, hati banyak murid menggigil saat mereka menyaksikan bentrokan sengit antara keduanya di arena. Dari gempa susulan dari setiap bentrokan, setiap murid lapisan kelima yang dikirim kemungkinan akan tercabik-cabik dalam waktu kurang dari 4 putaran. Pertarungan kaliber ini sudah tidak kalah dengan pertarungan antara murid selempang ungu. Percikan terbang saat ujung kuas dan ujung tombak bertabrakan, menciptakan gelombang kejut Genesis Ki yang bahkan menghempaskan udara. Sosok Zhou Yuan dan Wei Yuxuan tersentak, sebelum menembak mundur. Zhou Yuan mengayunkan kuas Yuan surgawi, matanya sedikit menyipit saat dia merasakan Genesis Ki yang tampaknya mendidih di tubuhnya. Keduanya telah berselisih secara langsung sebelumnya, tetapi masih belum ada indikasi sekecil apapun bahwa dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Terbukti, pondasi Genesis Ki-nya sudah bisa langsung menghadapi murid lapis ke-6 setelah baptisan Genesis Marrow. Ada lebih dari 700 bintang Genesis Ki di rumah Ki Zhou Yuan, sementara murid lapisan ke-6 biasa harus memiliki 800. Namun, Ki Piton semesta Zhou Yuan tidak diragukan lagi, bahkan lebih menakjubkan daripada Genesis Ki normal, menjadi lebih melimpah dan tahan lama, membuatnya tidak kalah dengan lapisan ke-6 yang biasa. Sepertinya tidak ada yang bagus tentang lapisan ke-6 Alpha Origin. Zhou Yuan terkekeh pelan saat dia melihat ke arah Wei Yuxuan. Wei Yuxuan tidak menjawab, hanya melirik Zhou Yuan dengan dingin. Dia juga mengerti bahwa meskipun Zhou Yuan hanya di lapisan ketiga, tidak banyak keuntungan yang dimiliki lapisan ke-6 seperti dirinya dalam aspek Genesis Ki. Zhou Yuan adalah lawan yang sangat sulit, namun, untuk berpikir bahwa seorang murid yang baru saja bergabung dengan pegunungan dalam akan berani menyombongkan diri di depannya, apakah dia benar-benar percaya bahwa dia tidak memiliki hal lain untuk ditunjukkan? Saudara Zhou Yuan, anak muda seharusnya tidak terlalu sombong, karena tetua Sen tidak mengajarimu bagaimana menghormati seniormu. Sebagai kakak laki-laki, aku akan memberimu pelajaran yang tepat tentang masalah itu atas namanya. Senyum sedingin es muncul dari sudut bibir Wei Yuxuan. Tombak hitam di tangannya menghantam tanah, menancapkan dirinya ke lantai. Lengan bajunya tiba-tiba hancur saat ini, memperlihatkan lengannya, rune hitam terlihat pada mereka, menggeliat seperti cacing. Rune hitam ini berkumpul bersama menjadi rune yang tampak aneh. Aura menakutkan segera menyebar, menyebabkan suhu di sekitarnya turun saat gelombang menakutkan mulai melonjak dan menyatu di tubuh Wei Yuxuan. Tangan Wei Yuxuan terbanting bersamaan saat rune hitam di lengannya dengan panik mulai menyebar. Dalam beberapa napas pendek, mereka menggali ke dalam daging dan darahnya. Gumpalan demi gumpalan ki hitam mulai muncul dari permukaan tubuh Wei Yuxuan. Genesis Ki hitam yang kuat berputar di belakangnya saat mengeluarkan peluit yang menusuk. Ekspresi dari banyak murid yang menonton sedikit berubah, jelas merasakan gelombang Genesis Ki yang tiba-tiba meningkat dengan cepat di tubuh Wei Yuxuan. Gelombang Genesis Ki seperti itu jelas bukan dari teknik Genesis surga kecil biasa. Jelas bahwa Wei Yuxuan akhirnya mengungkapkan kartu trufnya. Saat Ki hitam naik, mata Wei Yuxuan berubah menjadi hitam pekat saat dia dengan sinis memandang ke arah Zhou Yuan dan menyeringai, memperlihatkan satu set gigi putih yang menakutkan. Meskipun aku belum sepenuhnya menguasainya, itu sudah cukup untuk berurusan dengan orang sepertimu. Saudara laki-laki Zhou Yuan, saya harap Anda tidak akan terlalu sombong di masa depan. Anda harus tahu bahwa ada banyak orang di pegunungan dalam yang memiliki kemampuan untuk berurusan dengan Anda.
Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong di sini. Begitu kata terakhir diucapkan, tangannya saling menggenggam saat suara dingin yang menakutkan bergema di gunung. Teknik Heaven Genesis kelas rendah, Great Black Devil. Genesis Ki yang mengkhawatirkan meletus dari tubuh Wei Yuxuan seperti gunung berapi saat ini. Banyak murid di tebing sekitarnya menjadi pucat karena ngeri. Di pavilion batu tertentu, mata pada wajah Lu Xuanyin yang awalnya tampak jelek menjadi cerah karena kegembiraan saat ini saat tangannya tergenggam erat. Zhou Yuan yang kurang ajar itu akhirnya mengeluarkan kartu truf Wei Yuxuan. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa tidak ada orang yang dapat mengendalikanmu hari ini?